Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 762, Setuju untuk Bertarung. Senior Fellow Magang Liu, seperti ini, Jialan tampaknya telah membuat beberapa tekad. Setelah sedikit menghela nafas, dia mengatakan hal tentang lamaran pernikahan Luo Yuan tanpa menyembunyikan apapun. Liu Ming menatap Jialan dengan tercengang. Ketika dia mendengar bahwa dia memiliki perjanjian kultivasi ganda dengannya, dia langsung terlihat aneh, tetapi wajahnya dengan cepat pulih. Saudara Liu, maafkan saya karena menggunakan Anda sebagai alasan. Pada saat itu, saya benar-benar cemas karena saya tidak punya waktu untuk berpikir. Saya hanya ingin menutup mulut orang itu, tetapi saya tidak berharap pihak lain mengusulkan pertandingan 2 lawan 2. Wajah Jialan sedikit memerah saat dia berkata dengan nada meminta maaf. Adik muda magang Jialan tidak perlu merasa bersalah. Kamu dan aku juga dianggap sebagai teman lama, jadi kamu tidak perlu memikirkan hal sepele ini. Liu Ming berkata perlahan. Terima kasih, Saudara Liu. Jialan sangat gembira dan membungkuk sedikit, lalu dia menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Bagaimana mungkin Liu Ming tidak tahu apa yang dia coba katakan? Dia melambaikan tangannya untuk membiarkannya duduk, lalu dia berkata terlebih dahulu. Saudari muda magang Jialan ada di sini untuk meminta saya membantu Anda menangani Wen Zheng itu kan? Saudara Liu adalah orang terkuat di antara murid batin yang saya kenal. Dalam pertandingan ini, hanya orang-orang yang memiliki hubungan dengan saya yang dapat membantu, jadi saya hanya dapat tanpa malu-malu meminta Saudara Liu untuk membantu saya lagi. Tidak ada penolakan yang jelas dalam nada suara Liu Ming, jadi Jialan sangat gembira dan buru-buru berkata dengan sedikit memohon. Setelah Liu Ming mendengarkan, dia tidak segera menjawab, tetapi dia merenung di kursi. Menurut karakternya yang biasa, dia akan menghindari hal-hal merepotkan seperti itu sebanyak yang dia bisa. Tapi sekarang Jialan dalam dilema, jika dia tidak membantu, hasilnya akan jelas. Memikirkan Jialan dipaksa menikah dengan orang asing membuat Liu Ming merasa sedikit tidak nyaman. Tapi bagaimanapun juga, pertandingan melawan Wen Zheng ini tidak sederhana. Jika dia setuju, itu sama dengan membentuk permusuhan dengan Illusion Vanish Peak dan Plague Eker's Peak, dan itu juga melibatkan Wen Ge, tetua negara surgawi. Begitu Liu Ming memikirkan ini, dia bisa mengambil keputusan untuk sementara waktu. Saya tahu ini sangat menyusahkan Saudara Liu. Selama Saudara Liu bersedia membantu saya kali ini, saya dapat memberi Anda batu roh yang saya kumpulkan selama bertahun-tahun dan ramuan yang diberikan oleh tuan saya. Jialan tiba-tiba mengeluarkan tas kulit dan beberapa botol batu giok dan menatap Liu Ming lagi dengan mata menyedihkan. Melihat penampilan bingung Jialan, Liu Ming entah bagaimana merasa berhati lembut. Dia menghela nafas dan membuat keputusan. Adik magang junior tidak harus seperti ini, aku akan membantumu kali ini. Lagi pula aku tidak kekurangan hal-hal ini, jadi magang adik perempuan junior harus menyimpannya. Petik 2. Terima kasih Saudara Liu. Saya berutang budi kepada Saudara Liu kali ini, dan saya pasti akan membalas Anda di masa depan. Jialan sangat gembira, lalu dia menggigit bibirnya dengan giginya dan berkata dengan rasa terima kasih. Kalau begitu, adik magang junior, tolong jelaskan detail pertandingan dan masalah tentang Wen Zheng itu. Liu Ming mengangguk, lalu dia tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Ya, pertandingan dijadwalkan setengah bulan lagi. Venus ada di puncak Piao Miao. Jialan bersemangat setelah mendengar kata-kata itu, dan dia dengan cepat mulai memberitahu Liu Ming. Setengah hari berlalu dengan cepat. Tidak sampai matahari terbenam wanita itu meninggalkan rumah gua Liu Ming. Sementara Liu Ming dan Jialan masih mendiskusikan masalah ini, berita bahwa Liu Ming akan bersaing dengan Wen Zheng dan Wen An untuk Jialan di puncak Piao Miao tersebar dengan cepat dan sengaja di antara para murid. Pada hari berikutnya, Master Puncak Piao Miao Tianyin Sangren dan Master Puncak Illusion Vanish Peak Luo Yuan benar-benar maju untuk mengumumkan dan mengkonfirmasi masalah pada saat yang sama, yang secara alami menimbulkan sensasi. Anda harus tahu bahwa Liu Ming dan Wen Zheng semuanya adalah tokoh terkenal di sekte tersebut, dan Jialan juga dikagumi oleh banyak murid laki-laki karena penampilannya yang luar biasa. Pertandingan ini langsung membangkitkan perhatian hampir setengah dari murid di sekte tersebut. Di sebuah rumah gua di puncak Tianjian, ekspresi Satong Tian menjadi pucat setelah mendengar laporan anak buahnya, dan dia tiba-tiba berdiri. Wen Zheng,
Sa Tongtian menggumamkan nama itu, dan dia duduk kembali dengan sedih. Tidak seperti beberapa orang yang hanya menonton kegembiraan, Sa Tongtian membutuhkan banyak upaya untuk mengetahui beberapa cerita orang dalam tentang lamaran pernikahan Wen An dengan Jialan. Karena inilah dia bahkan lebih cemas. Tapi selain itu, dia tidak bisa berbuat banyak. Meskipun kekuatannya saat ini bagus, dia jauh di belakang pembangkit tenaga listrik senior seperti Wen Zheng. Kekuatan keluarga Wen di Sekte Taiking juga tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Sa sama sekali. Sekarang, saya hanya bisa menyematkan lompatan saya pada Liu Ming. Mungkin dia bisa mengalahkan Wen Zheng secara kebetulan. Sa Tongtian mengingat pedang mengejutkan Liu Ming di arena hari itu, dan dia merasa sedikit lega. Pada saat yang sama, di rumah gua lain di puncak Tianjian, mata Long Yanfei memancarkan ekspresi rumit setelah melihat kata-kata pada susunan dispesan. Setelah beberapa saat, Long Yanfei menunjukkan senyum tipis sebelum bergumam pada dirinya sendiri. Saudari muda magang Jialan, karena kamu sangat memikirkan Liu Ming, mari kita lihat apakah dia memiliki kekuatan untuk menyelamatkanmu dari Wen Zheng. Gunung pertama di pintu bagian dalam, Mystic Sky Peak, memiliki medan yang menjulang tinggi. Itu jauh di atas beberapa puncak terdekat, tetapi puncak gunung itu sangat datar. Deretan bangunan elegan dibangun di atasnya. Mereka dikelilingi oleh awan samar, menyoroti gaya abadi yang anggun dan mewah. Di alun-alun batu giok putih di puncak gunung, Luo Tiancheng dengan brokat perak berjalan keluar dari salah satu istana. Pada saat ini, lampu pelarian hitam terbang dari depan dan mendarat. Setelah Ki hitam memudar, seorang pria muda yang kasar terungkap. Dia berjalan cepat ke sisi Luo Tiancheng dan membisikkan beberapa patah kata padanya. Oh, ada hal seperti itu yang tidak terduga. Luo Tiancheng berkata dengan terkejut di wajahnya setelah mendengarkan. Masalah ini telah beredar di sekte, dan pertandingan ditetapkan setengah bulan kemudian. Junior Fellow Magang Luo, ini adalah kesempatan bagus bahwa Anda dapat melihat kekuatan sebenarnya dari Liu Ming dalam pertandingan ini. Kata pemuda itu sambil tersenyum. Saya sudah tahu kekuatan Liu Ming dengan sangat jelas, dan dia sama sekali tidak peduli. Aku bisa dengan mudah mengalahkannya. Saya tidak bisa meluncurkan pukulan penuh di pintu masuk aula berharga pada waktu itu. Omong-omong, orang lain dalam kompetisi ini benar-benar layak mendapatkan perhatianku. Luo Tiancheng berkata dengan kilatan cahaya di matanya. Oh, rekan magang junior berbicara tentang Wen Zheng. Pemuda itu tercengang. Tepatnya, meskipun orang ini adalah murid batin senior, dia tidak terlalu tua. Beberapa tetua sekte cukup optimis tentang dia. Saya mendengar bahwa setelah waktu ini, seseorang menominasikannya untuk menjadi kandidat murid esoteris. Petik 2. Bagi saya sekarang, yang paling penting adalah menjadi murid esoteris. Dibandingkan dengan ini, bahkan konvensi Tianmen tidak signifikan. Luo Tiancheng berkata dengan lemah. Dia melambaikan tangannya, dan dia berubah menjadi cahaya perak yang terbang menjauh. Hanya pemuda bijaksana yang tersisa di sana. Di ruang misterius Sekte Taiking, Jin Tianqi dengan jubah emas sedang duduk bersila di sebuah paviliun. Ada bintang padat yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya, tampak kacau, tetapi jika seseorang melihat lebih dekat, dia dapat menemukan bahwa setiap bintang beredar dalam lintasan, yang terlihat sangat misterius. Pada saat ini, jimat komunikasi merah menyala melintas dari kejauhan. Jin Tianqi membuka matanya dan mengangkat satu tangan. Cahaya bintang redup keluar dan membawa jimat komunikasi kepadanya. Hahaha, setelah beberapa saat, tawa Jin Tianqi datang dari paviliun. Menarik, menarik, tampaknya Master Sekte masih tidak nyaman dengan Liu Ming, dia akan pergi dan menyaksikan sendiri kekuatan sejati Liu Ming. Jin Tianqi bermain dengan jimat komunikasi di tangannya, dan dia tiba-tiba menghancurkannya. Dia kemudian bermeditasi sendiri. Di Aula Valen Serene Peak, Yin Jiuling juga memegang jimat komunikasi di tangannya. Wajahnya yang setengah kering tidak memiliki ekspresi sama sekali, membuat orang bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu berdiri di sampingnya, dan dia berkata dengan cemas. Rekan senior magang Yin, tidak banyak waktu tersisa untuk konvensi Tianmen. Jika Liu Ming terluka saat bertarung dengan Wen Zheng, apakah itu tidak akan mempengaruhi penampilannya di konvensi Tianmen? Lagi pula, tidak mudah untuk dipilih untuk berpartisipasi di dalamnya.
Haruskah Anda pergi dan meyakinkan Liu Ming untuk mundur dari pertandingan ini? Penatua Yu tidak perlu khawatir. Ini hanya pertandingan, tidak ada hal besar yang akan terjadi. Yin Jiuling menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sangat tenang. Meskipun kekuatan Wen Zheng sangat menakutkan, muridnya juga tak terduga. Karena Liu Ming setuju untuk bertarung, dia mungkin memiliki pertimbangan. Pria tua berjubah abu-abu cemas ketika mendengar ini. Dia sepertinya masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia dihentikan oleh Yin Jiuling. Orang tua itu tidak punya pilihan selain pergi. Setengah bulan kemudian, pertandingan yang menimbulkan sensasi di seluruh sekte ini akhirnya dimulai. Di tengah lereng gunung Piao Miao Peak, ada persegi berukuran puluhan hektar. Bagian tengah sekarang diselimuti oleh tirai tipis berwarna putih. Di tirai tipis, Jia Lan, mengenakan rok biru, melayang di udara dengan pakaiannya berkibar. Alisnya berkerut, tampak khawatir. Di atas tirai tipis, ada juga seorang lelaki tua berjubah putih dengan rambut dan janggut putih. Ekspresinya agak dingin. Pada saat ini, langit baru saja cerah, dan masih ada lebih dari setengah jam sebelum pertandingan, tetapi sudah ada ratusan murid dalam dan luar berkumpul di sini di sekitar alun-alun. Mereka berbisik tentang sesuatu. Mata sebagian besar murid laki-laki muda melirik Jia Lan di udara dari waktu ke waktu. Pada saat yang sama, di ruang misterius di Sekte Taiking, Jin Tianqi dan Immortal Tian Ge sedang duduk di paviliun di tengah danau. Tirai air dengan lebar lebih dari 100 meter dibuka di tengah paviliun. Di tengah ombak yang beriak, situasi di puncak Piao Miao terlihat jelas. Bab 763, Pertempuran di Puncak Piao Miao, Bagian 1. Tujuan komunitas lainnya telah tercapai, jadi babak tambahan untuk hari ini. Juga, tujuan komunitas baru ditambahkan. Di aula kosong jauh di dalam istana megah di Tousan Spirit Mountain, seorang lelaki tua berbaju hitam melayang di depan piringan spiritual, mengamati situasi di puncak Piao Miao. Orang tua ini mengenakan topi tinggi giok jasper, dan ada 3 janggut panjang menggantung di dadanya. Auranya sangat luas. Dia juga merupakan pembangkit tenaga listrik negara surgawi. Dia adalah Grand Elder Wen Ge dari Sekte Taiking, leluhur Wenan. Penatua, kali ini Wen Zheng telah menguasai teknik kutukan wabah setelah keluar dari pengasingan. Dia juga dianggap sebagai salah satu pembangkit tenaga listrik teratas di antara murid-murid dalam. Bahwa Liu Ming tidak akan menjadi lawannya sama sekali. Kenapa harus nonton sendiri? Di bawah lelaki tua berbaju hitam, seorang lelaki parubaya berjubah ungu berdiri dengan hormat. Pria tua berbaju hitam itu tampak acuh tak acuh. Dia menjentikkan jarinya, dan cakram spiritual itu membesar 10 kali lipat. Melihat ini, pria parubaya itu tampak sedih, dia berdiri dengan tangan ke bawah dan tidak berani berbicara lagi. Banyak tuan dan tetua lainnya sekarang diam-diam menonton pertandingan ini melalui cara mereka sendiri. Setengah jam kemudian, di peron di tengah lereng gunung puncak Piao Miao, sekarang tidak kurang dari 1000 orang berkumpul. Dari waktu ke waktu, masih ada berbagai lampu darurat yang datang dari segala arah. Pada saat ini, cahaya keemasan kecil muncul di cakrawala yang jauh, dan dengan cepat menjadi lebih besar. Setelah beberapa kilatan, itu berhenti tidak jauh di depan lelaki tua berjubah putih di luar tirai tipis peron. Begitu cahaya memudar, Liu Ming dalam jubah hitam terungkap. Melihat ini, Jia Lan di tirai tipis mau tidak mau terlihat senang, tapi dia tidak bergerak. Dia adalah Liu Ming. Sangat cepat. Tes Gading, orang ini terlihat sangat muda, tetapi dia telah berkultivasi ke tahap kristalisasi selanjutnya. Tidak heran dia bisa menggambar dengan Luo Tiancheng dari Mystic Sky Peak. Sepertinya ada pertempuran hebat untuk ditonton hari ini. Murid dalam dan luar di bawah, saya belum pernah melihat Liu Ming sebelumnya, tetapi saya masih bisa mengenali jubah misterius hitam dari puncak tenang yang jatuh. Melihat ini, mereka secara alami mulai berdiskusi. Liu Ming melirik ke bawah, dan dia juga melihat beberapa kenalan, Gu Yu, Sima Chong dan bahkan Luo Tiancheng dari Mystic Sky Peak juga datang. Yang aneh adalah tidak ada murid dari Valen Tenang Peak dan Tianjian Peak. Pria tua berjubah putih di luar tirai tipis melihat Liu Ming, lalu dia meluncurkan simbol emas ke tirai tipis. Tiba-tiba, tirai tipis bergetar dan membuka jalan selebar 10 meter untuk Liu Ming. Terima kasih senior. Liu Ming berkedip dan memasuki tirai tipis, dan jalannya juga tertutup saat dia masuk.
Kakak Liu, kamu di sini. Jialan menatap Liu Ming dengan matanya yang cerah dan berair dan berbisik. Apakah dua orang sudah di sini? Liu Ming mengangguk padanya, berjalan ke sisi Jialan, dan bertanya dengan lemah. Masih ada waktu untuk dupa. Mereka harus segera datang. Mata indah Jialan tidak berpaling dari Liu Ming, dan dia dengan lembut menjawab. Kenapa adik magang junior menatapku seperti ini? Apa ada yang salah denganku? Liu Ming mengangkat alisnya dan berkata dengan setengah tersenyum. Tidak, tidak apa-apa, melihat saudara Liu begitu tenang, saya mendapatkan kepercayaan diri dalam pertempuran ini. Pipi Jialan sedikit merah, dan aroma samar datang dari kemeja biru air yang berkibar tertiup angin. Aku akan melakukan yang terbaik. Liu Ming menjawab dengan sedikit senyum. Tepat ketika keduanya berbicara, di kejauhan, ada kilatan lain di cakrawala. Awan kuning dengan cepat mendekat, dua pria menampakkan diri di atas tirai tipis dalam sekejap. Telinga Liu Ming bergerak sedikit, dan dia segera mendongak. Dia melirik melewati Wen An, lalu dia mengarahkan pandangannya pada pria lain berjubah hijau. Pria itu tinggi dan kurus, rambut kuningnya diikat menjadi sanggul dengan santai, wajahnya coklat, matanya hijau, dia tampaknya berusia awal 30-an. Pria itu sepertinya merasakan tatapan itu, dan dia menoleh dan melihat ke atas. Keduanya saling memandang. Jejak dingin tampaknya menembus langsung ke dasar hati Liu Ming seolah-olah dia sedang ditatap oleh ular berbisa. Setelah hati Liu Ming bergetar, dia sedikit menyalurkan penjara neraka harimau naga di tubuhnya, dan dia pulih darinya. Sepertinya orang ini adalah Wen Zheng, dia memang memiliki beberapa kemampuan. Liu Ming bergumam pada dirinya sendiri dengan suara. Mata pria berjubah hijau itu berkedip, dan dia juga menunjukkan sedikit kejutan, tetapi dia tampaknya tidak terganggu. Kami minta maaf karena terlambat, Tuan Junior. Wen An menangkupkan tinjunya dan membungkuk sopan pada lelaki tua berjubah putih itu. Dia juga melirik Jialan dengan sengaja di tirai tipis. Melihat mereka berdiri bersama dengan penuh kasih sayang, wajahnya berubah suram, dan sedikit niat dingin melintas di matanya. Ini belum waktunya, jadi kamu tidak terlambat. Anda bisa masuk. Pria tua berjubah putih melambaikan tangannya dan membuka jalan lagi. Wen An dan Wen Zheng segera terbang ke tirai tipis dan berdiri tidak jauh dari Liu Ming dan Jialan. Saudari muda magang Jialan, ketika itu dimulai, kamu hanya perlu berurusan dengan Wen An itu dan menyerahkan sisanya kepadaku. Liu Ming menggerakkan bibirnya sedikit dan mengirim suara ke Jialan di sampingnya. Jialan mengangguk sedikit setelah mendengar kata-kata itu. Sebenarnya, dia tahu dari lubuk hatinya bahwa pertempuran ini adalah 2 vs 2 di permukaan, tetapi itu adalah pertarungan antara Liu Ming dan Wen Zheng. Pada saat ini, 3 aura menakjubkan menyapu alun-alun dari 2 arah, kemudian dengan kabur, Tianyin Sangren, Luo Yuan, dan Master Jialan Yuyinzi muncul hampir bersamaan di tirai tipis di luar. Melihat ini, ribuan murid di sekitar menjadi sunyi. Semua orang melihat kedua master puncak di udara. Yah, sekarang semua orang ada di sini, pertandingan akan secara resmi dimulai, tetapi sebelum itu, kamu harus menjelaskan bahwa pertandingan ini bukan pertarungan hidup dan mati, jadi kamu tidak boleh melukai lawanmu dengan jahat. Selain itu, kali ini adalah 2 vs 2. Hanya ketika kedua dari satu pihak mengakui kekalahan atau kami menilai bahwa kemenangan sudah jelas, pertandingan akan berakhir. Pihak lain harus segera berhenti menyerang. Tianyin Sangren berkata sambil melirik mereka berempat. Suaranya tidak keras, tapi bisa mengguncang semua orang di tempat. 4 orang di tirai tipis saling memandang jauh tanpa mengatakan apa-apa. Melihat ini, Tianyin Sangren berbalik dan berkata kepada lelaki tua berbaju putih. Penatuamu, maka aku akan menyerahkannya padamu. Ya, Tuan Puncak. Pria tua berbaju putih itu mengangguk hormat. Tianyin Sangren berbalik dan terbang menuju platform tidak jauh, Luo Yuan mengikuti tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tapi Yuyinzi menatap Jialan di lapangan dengan ekspresi khawatir sebelum berbalik sebelum terbang juga. Pada saat ini, di peron, seseorang telah membawa 3 kursi besar, menunggu mereka untuk duduk. Oke, waktunya sudah habis. Saya mengumumkan bahwa pertandingan akan dimulai sekarang. Pria tua berjubah putih memandang ke langit dan berkata dengan suara keras. Segera setelah pengumuman dibuat, keempatnya bergerak hampir bersamaan. Liu Ming membuat gerakan dengan cepat, dan gas hitam samar naik darinya. Dia meluncurkan kedua pukulan ke udara.
Ada auman naga dan harimau. Dua naga kabut hitam dan harimau langsung kental, dan mereka menerkam lawan di tengah auman. Wow, penonton di luar tiba-tiba gempar. Mereka jelas tidak mengharapkan Liu Ming untuk menyerang mereka berdua. Wen An menyemburkan perisai hijau dari mulutnya. Setelah membuat gerakan, itu berubah menjadi perisai raksasa dalam cahaya hijau yang menghalangi di depan. Dua harimau kabut hitam meraung dan menabrak hijau, meledak dan berubah menjadi cahaya hitam yang menggulung. Wen An sudah mengharapkannya, dan dia langsung memanfaatkan kekuatan untuk meledak ke belakang. Dia tidak terjebak oleh cahaya hitam. Hampir pada saat yang sama, bayangan biru melintas di sisi Liu Ming. Itu adalah Jialan yang telah memakai cakra biru dengan cahaya redup di atasnya, dia mengejar Wen An. Setelah Liu Ming melancarkan serangan, dia berhenti dan menatap Wen Zeng yang berdiri diam, dua naga kabut hitam dihamburkan oleh lampu hijau di tangannya. Sepertinya pikiran kita sama. Wen Zeng menurunkan lengannya, dan lampu hijau di tangan kanannya perlahan menghilang. Maksud kamu apa? Liu Ming menyipitkan matanya dan bertanya tanpa bergerak gegabah. Kamu akan mengerti sebentar lagi. Wen Zeng berkata sambil mencibir. Saat Liu Ming berbicara, Jialan sudah menyusul Wen An. Dia melambaikan cakram biru di tangannya dan meluncurkan cahaya biru yang intens. Melihat ini, Wen An juga berhenti mundur. Dia membuat gerakan dengan kedua tangan lagi, tanpa tergesa-gesa menyalurkan semua kekuatan spiritualnya ke dalam perisai hijau. Lampu hijau bahkan lebih padat. Jialan meneriakkan dan menggoyangkan lengannya. Cakra berubah menjadi banyak fantasi cakra biru yang mengelilingi Wen An dengan momentum yang luar biasa. Wen An jelas memiliki sedikit pengalaman dalam pertempuran, jadi dia tampak sedikit bingung. Dia segera dipaksa mundur oleh gelombang fantasi. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengubah sikapnya. Lampu hijau dipisahkan dari perisai hijau yang bersinar dan membungkusnya dengan erat. Begitu pantasem cakra biru menyentuh lampu hijau, mereka semua terpental. Jialan mendengus dingin. Dia langsung mendekati Wen An dan menjentikkan lengan bajunya, melepaskan rantai perak. Di tengah kilatan perak, itu berubah menjadi teratai perak yang berputar di sekitar Wen An. Tetapi pada saat ini, Wen An tiba-tiba mencibir. Jimat seukuran telapak tangan telah muncul di telapak tangannya. Melihat ini, Jialan melantunkan dengan lembut. Teratai perak memancarkan gelombang rune perak. Rune diringkas menjadi piton perak raksasa dan menerkam Wen An. Bab 764, Pertempuran di Puncak Piao Miao, Bagian 2. Cahaya aneh muncul di mata Wen An saat dia tiba-tiba merobek jimat putih di tangannya. Tiba-tiba, tirai cahaya putih besar muncul. Ada rune yang mengalir samar di atasnya. Itu langsung menyelimuti mereka berdua, semburan nyanyian Sansekerta datang dari tirai tipis secara bertahap. Jialan merasa bahwa kekuatan spiritualnya mandek saat dia mendengar nyanyian itu. Dia hanya berdiri diam karena shock. Seluruh perisai cahaya dipenuhi dengan kekuatan pesona yang tak terlihat, dan segala sesuatu di dalamnya tampak membeku. Piton raksasa perak yang hampir menyentuh Wen An juga runtuh dengan teriakan, kembali menjadi rantai perak lagi. Kilauannya telah memudar, dan juga melayang di udara. Saudari muda magang Jialan, maaf jika saya menyinggung Anda. Ini adalah arai kecil Sumeru Vajra yang diberikan kepada saya oleh leluhur saya, jadi hentikan usaha sia-sia Anda. Sekarang meskipun kami berdua tidak bisa bergerak, serangan apapun yang berada di bawah Real Pellet State tidak bisa mengguncangnya sedikitpun. Pada saat ini, Wen An berkata dengan bangga. Jialan masih menyalurkan kekuatan spiritual setelah mendengar itu, tapi itu benar-benar sia-sia. Hatinya kemudian tenggelam ke dasar. Untungnya, pihak lain juga tidak bergerak seperti yang dia katakan, yang membuatnya merasa sedikit nyaman. Batasi kamu dan aku pada saat yang sama, apa yang ingin kamu lakukan? Jialan bertanya dengan mendengus dingin. Adik muda magang Jialan pintar, mengapa kamu menanyakan pertanyaan yang jelas? Saya tahu bahwa kekuatan saya sedikit lebih rendah dari Anda, jadi saya menjebak kita dalam arai Sumeru Vajra kecil ini. Anda dan saya hanya perlu menunggu mereka menyelesaikan pertempuran. Wen An tersenyum penuh kemenangan. Kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung denganku, dan kamu masih memiliki wajah untuk melamarku. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Jialan sangat marah. Hehe, aku hanya tidak ingin ada yang salah dalam pertarungan dengan junior sister apprentice Jialan, jadi aku menggunakan metode ini.
Itu tidak ada hubungannya dengan tidak tahu malu. Setelah mendengarkan Wen An, wajahnya sedikit berubah, tetapi dia segera berkata sambil tersenyum lagi. Namun, dia sangat malu dalam pikirannya. Dia berpikir diam-diam. Bitch, tunggu sampai aku menyerap fisik sucubus langitmu dan melarutkan ki yang kacau di tubuhku, aku akan dekat dengan real pellet stat. Jika Anda patuh di masa depan, saya masih bisa memperlakukan Anda dengan sopan. Jika tidak, jika saya mencapai negara pelet nyata, saya pasti akan menyalahgunakan Anda dengan segala cara yang mungkin untuk melampiaskan kebencian saya. Jialan sudah menoleh dengan wajah dingin, tidak menatap Wen An lagi. Dia jelas ceroboh, dia bahkan tidak menggunakan teknik sucubus langit sebelum terjebak. Namun, setelah tenang, situasi ini tidak terlalu buruk. Bagaimanapun, Liu Ming yang mengusulkan untuk membiarkannya menahan Wen An. Jialan merasa nyaman saat dia melihat pertarungan di sisi Liu Ming. Ini adalah arai kecil Sumeru Vajra Buddhis. Melihat kekuatan ini, itu harus dibuat oleh pembudidaya negara surgawi. Meskipun hanya sekali, nilainya hampir 10 juta batu roh. Luo Yuan benar-benar membayar harga yang mahal untuk itu. Di ruang misterius, Jin Tianqi memberikan suara lembut dan bergumam pada dirinya sendiri. Immortal Tian Ge tersenyum dan mengangguk, tetapi dia tidak menjawab. Adegan di mana Wen An melepaskan jimat secara alami menyebabkan keributan di antara para penonton. Meskipun beberapa orang masih sedikit bingung pada awalnya, di bawah bimbingan beberapa orang yang berpengetahuan, mereka dengan sadar mengarahkan pandangan mereka ke dua orang lainnya. Adapun Liu Ming dan Wen Zheng, mereka tentu saja melihat adegan ini. Oke, kita tidak perlu repot dengan mereka. Sekarang Anda dan saya bisa melepaskan dan memiliki pertempuran nyata. Namun, izinkan saya mengingatkan Anda terlebih dahulu, jika saya adalah Anda, saya akan mengaku kalah sekarang. Wen Zheng memandang Liu Ming dan berkata dengan tenang. Oh, apa maksud dari senior fellow apprentice Wen? Liu Ming mengerutkan kening dan bertanya secara retoris. Aku telah mendengar tentangmu dari orang lain. Untuk menghadapi lawan yang kuat seperti junior fellow apprentice Liu, metode biasa pasti tidak akan berhasil. Saya pikir saya harus menggunakan teknik kutukan wabah kartu truf saya. Tetapi teknik ini sangat kuat sehingga jika saya melemparkannya, bahkan saya tidak dapat mengontrol kekuatannya. Jika ada yang tidak beres, saya khawatir junior Tianyin Guru dan yang lainnya tidak dapat menghentikan saya tepat waktu. Wen Zheng mengatakannya dengan meremehkan, tetapi kata-katanya penuh dengan kesombongan. Saya tidak menyangka senior fellow apprentice Wen begitu percaya diri. Tidak apa-apa, saya juga pernah mendengar nama besar senior. Kebetulan saya juga ingin melihat teknik kutukan wabah yang dikabarkan. Saat Liu Ming mendengar kata-kata itu, dia tertawa dengan suara rendah dan membuat gerakan. Gas hitam segera keluar. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Wajah Wen Zheng menjadi dingin. Dia mendengus, mengangkat tangannya dan membuat gerakan dengan cepat. Cahaya abu-abu samar dipancarkan dari tubuhnya. Melihat ini, Liu Ming berteriak, dan pukulan sudah diluncurkan dengan keras. Fantasi kepala harimau hitam besar tiba-tiba muncul. Dalam sekejap, itu langsung muncul di hadapan Wen Zheng yang berjarak 100 meter. Di tengah raungan harimau yang menakutkan, tinju hitam itu menyebabkan seluruh ruang bergetar hebat seolah-olah akan menghancurkan segalanya. Ada keributan lain di sekitar murid di luar tirai cahaya, Tianyin Sangren, Luo Yuan dan yang lainnya di peron juga tergerak. Wajah Wen Zheng tampak serius menghadapi pukulan yang mencengangkan ini. Dia memisahkan tangannya, dan tirai cahaya abu-abu samar muncul di depan bayangan tinju. Tirai tipis itu seperti kain kasa abu-abu, membuat sosok Wen Zheng kabur. Saat berikutnya, bayangan tinju hitam pekat menghantam tirai cahaya abu-abu, tetapi yang mengejutkan semua orang, tirai tipis itu hanya sebagian tersembunyi. Tidak hanya tidak ada suara, tetapi juga tidak terkoyak. Meletus. Liu Ming mengucapkan sepatah kata pun saat dia mengubah sikapnya. Boom. Petik 2. Seluruh kepala harimau hitam besar tiba-tiba meledak, berubah menjadi gas hitam yang mengepul. Gas hitam melelehkan tirai tipis dengan suara mendesis. Namun meski begitu, seluruh tubuh Wen Zheng masih terguncang oleh kekuatan besar melalui tirai cahaya abu-abu. Dia baru saja terlempar ke belakang selama puluhan meter sebelum menstabilkan dirinya sendiri. Wen Zheng menarik napas dalam-dalam beberapa kali,
dan dia dengan cepat pulih. Bagus, sangat bagus. Anda benar-benar memiliki beberapa kekuatan. Aku semakin bersemangat, Wen Zeng berkata dengan suara rendah. Setelah sedikit kegilaan melintas di matanya, dia menyemburkan seteguk darah ke tirai cahaya abu-abu. Gaga, suara gagak yang berisik dan serak terdengar tiba-tiba. Begitu penonton di luar mendengar suara serak, orang-orang dengan kultivasi yang lebih rendah segera merasakan gelombang darah di dada mereka. Mereka yang berkultivasi tinggi langsung merasa kesal di hati mereka. Hati Liu Ming tertegun bahkan lebih. Suara kau jelas dipenuhi dengan kekuatan kematian yang tak terlihat, dan mereka langsung memenuhi seluruh tirai cahaya. Mungkinkah ini gagak wabah yang dikabarkan yang dimurnikan dari Kimayat? Tidak heran suaranya juga dapat mempengaruhi pikiran orang, tetapi seberapa jauh dia telah mencapai teknik ini. Dia berpikir cepat. Dalam 10 hari terakhir, untuk menangani Wen Zeng ini, Liu Ming juga telah membaca banyak buku terkait tentang seni kutukan dan wabah di paviliun kitab suci. Yang disebut seni kutukan adalah sihir yang pertama kali lahir di zaman kuno. Yang terbaik adalah menakuti jiwa seseorang dan membunuhnya melalui cara yang tidak terlihat, itu benar-benar berbeda dari penggunaan kekuatan spiritual. Mereka yang tidak memahami misterinya tidak memiliki cara untuk bertahan sama sekali. Memikirkan hal ini, kedua lengan Liu Ming terbungkus gas hitam yang mengepul. Mereka menjadi lebih besar setelah ledakan suara berderak. Liu Ming segera meluncurkan serangan hiruk-pikuk. Bayangan tinju hitam yang tak terhitung jumlahnya diluncurkan dalam rentetan ke arah Wen Zeng. Wen Zeng tidak tergerak oleh ini. Dia membuat beberapa gerakan, dan gelombang cahaya hitam terbang keluar dan berubah menjadi bola lampu di sekelilingnya. Bayangan kepalan tangan hitam menerobos tirai tipis abu-abu seperti hujan. Meskipun masih tidak ada suara, tirai cahaya abu-abu itu masih penyok dan terus berkedip di bawah serangan itu. Itu diambang kehancuran. Pada saat ini, Wen Zeng menghentikan gerakannya. Kegilaan di wajahnya bahkan lebih besar, matanya berwarna merah. Ketika cahaya abu-abu terakhir keluar, dia mulai melantunkan mantra. Pada saat ini, lelaki tua berjubah putih, yang berada di luar lapangan, tiba-tiba menjentikkan lengan bajunya. Dengan ledakan, jimat perak pucat ditembakkan dari tangan lelaki tua itu. Itu langsung meledak menjadi rune perak pucat yang tak terhitung jumlahnya yang masuk ke tirai cahaya transparan di bawah. Hampir pada saat yang sama, suara gagak yang beberapa kali lebih jelas dan lebih ribut datang dari Wen Zeng. Rune perak pucat mengisolasi suara-suara ini di tirai tipis. Di dalam tirai tipis, Jialan dan Wen Yuan, yang terperangkap tidak jauh dari arah Vajra Sumeru kecil, tampaknya tidak terpengaruh oleh gagak-gagak ini. Saat berikutnya, bola cahaya hitam abu-abu di sekitar Wen Zeng mengembun menjadi gagak abu-abu satu demi satu, ada total 36. Setelah kilatan cahaya abu-abu, semua burung gagak secara otomatis berbaris dalam formasi aneh, berputar-putar di sekitar Wen Zeng. Ini benar-benar wabah gagak, dan ada 36 di antaranya. Liu Ming tercengang, tetapi sosoknya kabur. Bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara lagi, dan mereka menghujani Wen Zeng. Bang! Di bawah serangan bayangan tinju berturut-turut, tirai cahaya abu-abu akhirnya terbuka dan menghilang ke udara abu-abu. Bayangan tinju yang tersisa segera melonjak ke arah Wen Zeng seperti air pasang. Bab 765, Pertempuran di Puncak Piao Miao, Bagian 3. Liu Ming, jangan sia-siakan usahamu. Sekarang mantra wabah telah selesai, maka kamu hanya bisa berdoa. Mata Wen Zeng merah, dan dia berteriak sambil menyeringai. Ke-36 gagak abu-abu terbang lebih cepat dan lebih cepat, membentuk bola abu-abu hitam di sekelilingnya. Bayangan tinju yang tersisa hanya menyebabkan aliran cahaya abu-abu sebelum menghilang. Wajah Liu Ming tanpa ekspresi. Dia sekali lagi meluncurkan ledakan bayangan tinju yang bahkan lebih padat. Bayangan tinju membuat bola abu-abu hitam bergetar hebat, tetapi mereka masih tidak bisa menembus pertahanan. Wen Zeng mengeluarkan gulungan hitam setebal lengan dan membentangkannya. Ada rune kuno yang tak terhitung jumlahnya tertulis di gulungan itu, dan seekor gagak raksasa dilukis di tengahnya. Wen Zeng menjentikkan 10 jarinya dan meluncurkan 9 simbol abu-abu ke dalam gulungan. Gulungan itu bersinar, dan rune itu tampak hidup saat mereka memancarkan semburan gas hitam. Puff, dia menyemburkan seteguk esensi darah pada gulungan itu, dan cahaya abu-abu bertambah besar beberapa kali. Api abu-abu dinyalakan di atas pola gagak di tengah.
Dengan gagak yang jelas, hantu gagak besar meledak dari api abu-abu. Itu tampak sangat mengerikan dan membengkak. Sepasang mata berdarah memancarkan cahaya dingin yang jahat. Fantasi gagak melayang di udara saat Wen Zeng melantunkan nada yang bervariasi. Liu Ming terkejut. Dia berteriak, dan gas hitam mengepul dari tubuhnya. Secara bersamaan, 8 tentakel si miskin muncul dan berubah menjadi armor perak pucat dan sepasang sarung tangan perak penuh duri. Pukulan yang ditutupi dengan duri ganas mengenai arai kutukan wabah dengan panik. Di tengah raungan yang mencengangkan, beberapa burung gagak tiba-tiba meledak menjadi beberapa kelompok gas abu-abu. Bola cahaya abu-abu hitam bergetar hebat, tapi masih utuh. Mata merah Wen Zeng bersinar dengan sedikit kejutan. Dia menghentikan mantra dan mengucapkan, "Kutukan kepunahan surgawi." Begitu kata, kutukan, diucapkan, hantu gagak raksasa yang melayang di atas kepalanya tiba-tiba berteriak dengan tajam. 30 gagak wabah abu-abu hitam di bawah ini juga membuat gagak berisik hampir pada saat yang bersamaan. Begitu Liu Ming mendengar suara ini, dia merasakan dengungan di lautan kesadaran seolah-olah dia telah dipukul keras dengan palu yang berat. Perasaan pusing yang kuat melonjak. Bahkan pikiran surgawinya sedang kesurupan. Penyaluran penjara neraka harimau naga di tubuhnya juga tiba-tiba berhenti. Gas hitam yang melilit tubuhnya tiba-tiba menghilang. Dia kehilangan kendali atas kekuatan spiritualnya untuk sementara waktu. Lebih dari 30 wabah gagak, kekuatan kutukan yang mengerikan. Wen Zeng benar-benar layak mendapat gelar 10 kutukan pemusnahan. Saya pikir Liu Ming pasti akan kalah kali ini. Petik 2. Setelah melihat adegan ini, para murid di dekatnya segera mulai berdiskusi, dan tatapan mereka pada Wen Zeng penuh dengan kengerian dan kengerian. Ini sangat kuat. Ini adalah teknik kutukan wabah, kekuatan kutukan. Meskipun pikiran Liu Ming sedikit bingung, setelah mengambil napas dalam-dalam, kekuatan mental yang besar segera menekan kegelisahan dan pusing. Dia melambaikan tangannya dan melepaskan perisai kuning kecil. Itu berputar dan membentuk lapisan perisai cahaya kuning di sekitar Liu Ming. Itu adalah perisai bumi tebal. Kutukan absolut surgawi memiliki 10 kutukan, mari kita lihat berapa banyak gelombang yang bisa kamu tolak. Semua gagak, di bawah pimpinan gagak raksasa di atas, berkokok lagi. Kekuatan gelap yang menakutkan keluar dari Wen Zeng. Liu Ming hanya merasakan ledakan lagi dalam pikiran surgawinya. Dia kehilangan penglihatannya dan tersandung seolah-olah dia ingin muntah. Tidak hanya itu, segala macam pikiran yang mengganggu juga muncul di benaknya. Itu adalah tanda kesurupan. Liu Ming sedikit ngeri saat ini. Mantra kutukan wabah ini secara mengejutkan lebih kuat daripada rumor. Namun, dia segera menggigit ujung lidahnya, membuat gerakan dan menepuk solok yang telah digantung di pinggangnya. Rasa dingin beredar di tubuhnya secara instan, mengusir sebagian besar kelainan di tubuhnya. Kamu bahkan menolak kutukan kedua kepunahan surgawi. Wen Zeng kehilangan ketenangannya sedikit setelah melihat Liu Ming hanya bergoyang beberapa kali sebelum berdiri teguh lagi. Dia pernah menggunakan kutukan absolut surgawi untuk membunuh pembangkit tenaga listrik dari tahap sempurna periode kristalisasi. Saat dia baru saja mengucapkan kutukan kedua, pikiran lawan langsung runtuh, dan auranya terbalik dan meledak, mengubah lawan menjadi genangan darah. Liu Ming jelas terpengaruh oleh kutukannya, tetapi dia pulih dalam waktu yang singkat seperti tidak ada yang terjadi sama sekali. Omong-omong, meskipun ada 10 kutukan pada teknik ini dan kutukan itu lebih kuat saat jumlahnya meningkat, itu hanya bisa diwujudkan lapis demi lapis. Dengan kultivasi Wen Zeng saat ini, dia hampir tidak bisa mengeluarkan kutukan keempat. Yang paling penting, casting kutukan kepunahan surgawi ini tidak hanya akan menghabiskan banyak kekuatan spiritual, tetapi karena itu bertentangan dengan hukum surgawi, itu juga akan memiliki dampak yang signifikan pada umur pengguna. Dia harus menyakiti dirinya sendiri sebelum dia bisa menyakiti orang lain. Wajah Wen Zeng berubah pada saat ini. Dia tiba-tiba mengertakkan gigi dan menyemburkan seteguk esensi darah ke gagak raksasa di atas kepalanya, lalu dia membuat gerakan aneh terus-menerus. Tampaknya ada kekuatan takdir misterius yang mempengaruhi langit dan bumi. Kutukan kepunahan surgawi ketiga. Fantasi gagak raksasa yang melayang di atas Wen Zeng tiba-tiba berhenti. Mata merah darahnya meledak dengan 2 lampu merah substantif. Dalam sekejap mata, mereka mendarat di Liu Ming dengan kecepatan yang tak terhindarkan. Tidak, meskipun lautan kesadaran Liu Ming masih agak kacau,
pikirannya masih jernih. Kekuatan kutukan-kutukan yang jauh lebih kuat dari yang barusan turun padanya, secara langsung mempengaruhi lautan kesadarannya. Liu Ming merasa seluruh tubuhnya sangat panas. Darah mengalir ke belakang dan mengalir ke kepalanya, membuatnya menyemburkan sepetak darah. Tidak hanya itu, darah mulai mengalir keluar dari 6 lubang di wajahnya, dan kulit di sekujur tubuhnya juga menjadi ungu merah. Jialan tidak terpengaruh oleh kutukan di arai kecil Sumeru Vajra, tapi dia tidak bisa menahan rasa khawatir melihat situasi Liu Ming. Wen Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya dengan gembira. Tatapannya yang tak terkendali menyapu Jialan. Pada saat ini, dia secara alami menganggap Jialan sebagai miliknya. Ah! Petik 2. Liu Ming menjerit panik. Dia mengambil langkah maju secara tiba-tiba. Tiba-tiba, jejak kekuatan mental yang segar dan murni terus-menerus datang dari dadanya ke seluruh tubuhnya dan akhirnya lautan kesadarannya. Itu secara paksa menekan kekuatan kutukan dalam sekejap. Darah mendidih di tubuhnya juga melemah. Pada saat kritis, serangga peniru pikiran itulah yang menariknya kembali dari ambang kehancuran mental. Liu Ming telah mendapatkan kembali pikirannya. Dia mengeluarkan kunci perak kecil seukuran telur dan menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalamnya. Kilatan cahaya perak masuk ke dahinya. Itu adalah kunci jiwa. Kunci perak kecil yang mengambang dengan tenang di atas lautan kesadaran tiba-tiba memancarkan gelombang fluktuasi perak yang samar. Saat kabut abu-abu menyentuh fluktuasi perak, kabut itu dihilangkan dengan cepat. Di sisi yang berlawanan, ekspresi Wen Zeng sangat jelek, 10 jarinya menjentikkan cepat untuk menyalurkan gagak dengan liar. Tapi pada saat ini, bom, dan niat pedang yang tak terkatakan keluar dari tubuh Liu Ming. Kekuatan kutukan yang tersisa yang masih tertinggal di tubuhnya terguncang. Mustahil. Wen Zeng, yang melihat situasi ini tidak jauh, wajahnya tiba-tiba pucat, dan dia tidak bisa mempercayai matanya. Mata aslinya yang merah memiliki 2 garis darah yang mengalir ke bawah. Kutukan ketiga kepunahan surgawi tidak hanya menghabiskan lebih dari setengah kekuatan spiritualnya, tubuh dan vitalitasnya juga mengalami beberapa kerusakan. Setelah Liu Ming menghilangkan kutukan itu, dia mungkin harus menerima damage recoil dari kutukan itu. Petik 2. Liu Ming mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya secara instan, kekuatan spiritualnya juga beredar secara normal. Dia mengetuk di udara, dan pedang emas kecil terbang keluar dari dahinya. Itu meningkat menjadi ukuran 2 meter. Pergi. Liu Ming mengerang dan langsung menuangkan semua kekuatan spiritualnya ke dalam Void Sword. Astaga! Petik 2. Cahaya pedang berubah menjadi pelangi pedang 100 meter yang meledak ke depan dengan kecepatan kilat. Petik 2. Arai kutukan wabah yang awalnya tampak tangguh ditembus oleh pelangi emas seperti selembar kertas, 30 gagak wabah berubah menjadi gas abu-abu dan menyebar di bawah serangan cahaya pedang. Liu Ming mengubah gerakan tangan, dan pelangi emas berguling ke atas. Oh tidak, wabah Raja Gagak. Wen Zeng terkejut ketika dia melihat ini. Dia buru-buru meluncurkan beberapa simbol di hantu gagak raksasa. Fantasi gagak raksasa itu mengaum 2 kali, dan menyemburkan sinar cahaya abu-abu ke pelangi pedang emas. Setelah itu, ia buru-buru terbang ke atas. Puff, pelangi emas langsung menembus berkas cahaya dan menembus bayangan gagak raksasa. Fantasi gagak raksasa masih membuka mulutnya, tetapi berubah menjadi gas abu-abu yang menghilang. Sebuah gulungan hitam rusak jatuh dari udara. Pada saat yang sama ketika gagak raksasa itu pingsan, Wen Zeng tiba-tiba memuntahkan beberapa bercak darah. Seluruh tubuhnya benar-benar layu dalam sekejap. Tetapi pada saat ini, pelangi emas berguling, membanjiri Wen Zeng di langit yang penuh dengan bayangan pedang. Tunggu, aku menyerah. Wen Zeng tersenyum masam melihat ini, dan dia tiba-tiba berkata dengan keras. Bab 766, hasil mengejutkan. Begitu dia menyerah, langit yang penuh dengan bayangan pedang berubah kembali menjadi pedang emas kecil. Meskipun Wen Zeng tampak tidak tergerak, senyumnya jelas kaku. Setelah mendengar itu, Liu Ming melambaikan tangannya, dan pedang Void bergetar dan meledak kembali ke dahinya. Jialan, yang melihat ini dari tidak jauh, tampak senang. Wen An kaget seperti disambar petir. Tidak ada senyum di wajahnya lagi. Sebelum semua orang bisa bereaksi terhadap adegan sebelumnya, Liu Ming sudah menghilang di tempat. Saat berikutnya, sosok hitam melintas di depan perisai cahaya putih yang menutupi Jialan dan Wen Yuan. Itu Liu Ming.
Pada saat ini, seluruh tubuhnya terbungkus udara hitam yang mengepul, 5 naga dan harimau kabut hitam kental dalam sekejap. Raungan naga dan harimau bergema di seluruh tempat, segera mengejutkan semua murid yang menonton. Sepasang tinju yang ditutupi oleh sarung tangan perak diluncurkan. Fantasi tinju perak hitam yang tak terhitung jumlahnya mendarat di perisai cahaya putih tanpa suara. Adegan yang menakjubkan terjadi. Pada awalnya, perisai cahaya putih masih bisa melepaskan rune untuk mempertahankan semua tinju. Tetapi setelah beberapa detik, perisai cahaya putih tampak sangat redup. Itu mulai bergetar sedikit. Rune yang dipancarkannya juga semakin berkurang. Itu akan runtuh. Berhenti, berhenti, aku mengaku kalah. Wen Yuan dikejutkan oleh pemandangan di depannya, dan dia segera berteriak ketakutan. Meskipun susunan jimat ini sangat kuat, kekuatan spiritual yang dibutuhkan untuk aktivasi tidaklah kecil. Wen Yuan hanya pada tahap menengah dari periode kristalisasi, jadi sudah yang terbaik baginya untuk mengerahkan 50% dari kekuatan aslinya. Namun, di bawah rentetan terus-menerus dari penjara neraka naga harimau Liu Ming plus taktik armor binatang, itu tentu saja tidak bisa bertahan lama. Wen Yuan sendiri tidak berniat untuk menyeret pertarungan. Dia hanya berharap Wen Zeng akan mengalahkan Liu Ming dengan teknik kutukan wabah, maka Jialan tidak akan memiliki kesempatan untuk menang ketika dia sendirian. Senior, bisakah kita mengumumkan hasil pertandingan ini? Liu Ming mengangkat alisnya ketika dia mendengar pihak lain menyerah. Dia berhenti menyerang, menatap lelaki tua berjubah putih di luar pesona dan bertanya dengan tenang. Pada saat ini, tidak banyak kekuatan spiritual yang tersisa di tubuhnya. Setelah melelahkan kekuatan mental dan kekuatan fisik, dia memiliki perasaan pingsan yang samar. Jika bukan karena serangga peniru pikiran dan tubuh fisiknya yang kuat, dia pasti sudah pingsan sekarang. Oke, ini adalah akhir dari pertandingan. Saya mengumumkan bahwa Liu Ming dan Jialan telah menang. Pria tua berjubah putih, yang merupakan wasit, tampaknya telah pulih dari keterkejutannya dan menatap Liu Ming dalam-dalam sebelum mengumumkan dengan keras. Begitu kata-kata ini diucapkan, para murid yang tercengang di luar tirai cahaya akhirnya sadar kembali, keributan besar langsung terjadi. Liu Ming menghela nafas lega. Armor perak di tubuhnya memudar dalam sekejap. Setelah minum pil yuan emas, dia terbang ke bawah, mendarat di alun-alun di bawah dan duduk bersila untuk mencerna pil dengan cepat. Meskipun pertempuran sebelumnya sangat singkat, kelelahan kekuatan mental jauh melampaui imajinasi orang biasa. Ketika efek obat mulai menyebar, kekuatan spiritual yang mengering perlahan pulih, wajah Liu Ming hanya terlihat lebih baik saat itu. Pada saat ini, perisai cahaya putih yang semula menutupi Jialan tiba-tiba bergetar beberapa kali, lalu runtuh, memperlihatkan Wen Yuan dengan ekspresi jelek di dalamnya. Setelah Jialan keluar dari penjara, dia segera menyingkirkan rantai perak itu, pergi ke samping Liu Ming dan diam-diam menunggu di sampingnya. Pada saat ini, wanita ini, dengan sepasang mata yang jernih, tidak meninggalkan Liu Ming selama setengah menit. Di sudut kerumunan, pemuda berjubah brokat dengan wajah panjang dan sempit itu tampak ragu-ragu. Itu Satong Tian yang muncul di sini di beberapa titik waktu. Pada saat Liu Ming menang, dia sepertinya merasa lega, tapi tak lama kemudian, gerakan Jialan membuatnya terkejut lagi. Ada perasaan campur aduk di hatinya. Penglihatanmu benar-benar akurat. Liu Ming ini dapat menahan teknik kutukan wabah 3 kali berturut-turut dengan tubuh fisiknya. Bahkan setelah menghitung semua murid senior, kekuatannya cukup untuk menempati peringkat 10 besar. Dengan partisipasinya, sekte kami tampaknya memiliki lebih banyak peluang untuk menang di konvensi Tianmen. Untungnya, Anda menyukai anak ini. Ini sangat membantu. Di alam rahasia, Immortal Tiange menatap Jin Tianqi dalam-dalam, berdiri dan berkata sambil tersenyum. Kaulah yang membantuku. Jin Tianqi memandang Immortal Tiange dan berkata dengan sedikit senyum. Oh, apa maksudmu dengan ini? Immortal Tiange sedikit terkejut setelah mendengar ini. Jin Tianqi tertawa dan tidak menjawab. Tiba-tiba, dia menjentikkan lengan bajunya, dan cahaya bintang redup berguling dan membawanya pergi. Di aula istana yang megah diselimuti lapisan gas abu-abu. Ini benar-benar tidak masuk akal. Pria tua berbaju hitam itu mengangkat tangannya dengan wajah marah. Sebuah gas hitam keluar dan masuk ke piringan spiritual yang melayang di depannya. Bang! Petik 2. Cakram spiritual pecah dengan tiba-tiba,
dan pecahannya tersebar ke segala arah. Beberapa keping pecahan menghantamnya, tetapi mereka berubah menjadi senja di bawah kilatan cahaya hitam samar. Pria parubaya di bawah ini tidak seberuntung itu. Sebuah fragmen mengenai dadanya karena dia tidak menghindar tepat waktu. Tubuhnya didorong ke belakang seperti karung. Dia menabrak dinding batu dan pingsan. Di aula utama Valen Serene Peak, Yin Jiuling dan Elder Yu juga melihat hasil pertempuran di Piao Miao Peak melalui tablet giok yang berkilauan. Liu Ming menang. Penatua Yu berkata dengan luar biasa, ada nada kegembiraan dalam suaranya. Liu Ming sangat kuat. Dia pasti akan bersinar di konvensi Tianmen. Jika dia bisa bersaing untuk Sekte Taiking untuk keberuntungan, Valen Serene Peak juga akan menerima banyak penghargaan dari sekte tersebut. Mata Yin Jiuling sangat dalam. Setelah memejamkan mata dan merenung sejenak, dia tiba-tiba berdiri dan terbang dalam angin hitam yang menakutkan. Pada saat ini, para murid di alun-alun lereng gunung puncak Piao Miao tampak sangat bersemangat, mereka semua berbisik dan berbicara satu sama lain. Tanpa diduga, Wen Zheng yang terkenal benar-benar dikalahkan. Valen Serene Peak, Liu Ming, orang ini sangat kuat. Saya pikir ada beberapa murid batiniah yang bisa menandingi dia. Petik 2. Dia mampu menghancurkan arai kecil Sumeru Vajra dalam beberapa pukulan, kekuatan fisik itu terlalu tangguh. Semua orang kagum pada kekuatan Liu Ming. Untuk sementara, mereka sepertinya melupakan 3 orang di peron. Di peron tidak jauh dari alun-alun, ekspresi Luo Yuan sedikit muram saat Wen Zheng mengaku kalah. Setelah beberapa lama, dia akhirnya bangkit dari kursi besar, menatap Tianyin Sangren dan berkata dengan wajah cemberut. Kakak senior magang Tianyin, karena muridku dikalahkan, lamaran pernikahan akan dibatalkan. Aku akan pergi untuk saat ini. Untuk harta yang saya janjikan, saya akan membiarkan seseorang mengirimkannya dalam beberapa hari. Petik 2. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, sebelum Tianyin Sangren bisa berbicara, sesosok muncul di tengah alun-alun. Dia melambaikan lengan bajunya untuk melepaskan cahaya kuning yang berubah menjadi awan kuning, membawa Wen An dan Wen Zheng, lalu meledak dalam cahaya kuning. Adegan ini membuat ribuan murid berteriak lagi. Ketika Liu Ming akhirnya merasa bahwa dia telah pulih banyak, dia menyadari bahwa ada semburan aroma datang di sampingnya. Ketika dia membuka matanya, Jialan sedang duduk di samping dan menatapnya tanpa berkedip. Kakak Liu, kali ini gadis kecil berhutang budi padamu. Saya tidak tahu bagaimana membayarnya di masa depan. Ketika Jialan melihat Liu Ming membuka matanya, dia tersenyum senang. Dia terlihat sedikit lebih menawan dari biasanya. Dengan ketenangan Liu Ming, dia masih terpesona sesaat oleh kecantikannya yang menawan. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, 2 lampu darurat datang dari arah yang berbeda. Setelah beberapa kilatan, mereka mendarat tidak jauh. 2 sosok muncul dari cahaya, mereka adalah pria parubaya berjubah hitam dan wanita anggun. Salam untuk guru. Liu Ming buru-buru melangkah maju dan membungkuk. Pria berjubah hitam itu adalah Tuan Liu Ming, Yin Jiuling. Di sebelahnya, Jialan membungkuk dan berkata dengan lembut. Jialan, salam untuk guru. Ini bukan Valen Serene Peak, tidak perlu sopan. Yin Jiuling berkata sambil tersenyum, lalu dia mengangguk sedikit kepada lelaki tua berjubah putih di udara. Ternyata itu adalah Master Puncak Yin. Maafkan saya karena tidak segera menyambut. Saat suara dingin datang, Tianyin Sangren juga terbang dari peron. Murid dalam dan luar segera berbisik setelah melihat 3 pembangkit tenaga listrik real pellet state muncul bersama. Rekan senior magang Yin, ini bukan tempat untuk berbicara. Mari kita bicara di aula utama di puncak. Tianyin Sangren melihat sekeliling dan berkata dengan ekspresi lembut. Oke, kalau begitu aku harus merepotkanmu. Yin Jiuling setuju dengan senyuman. Kemudian, setelah Tianyin Sangren mengucapkan kata, tolong, dia terbang menuju aula utama puncak Piao Miao. Yin Jiuling mengangguk sedikit ke arah Liu Ming untuk memberi isyarat agar dia mengikuti, dan dia mengikuti dalam angin hitam. Yu Yinzi yang tersisa mengambil beberapa langkah ke depan dan membisikkan beberapa patah kata kepada Jialan, lalu dia kembali menatap Liu Ming dengan ramah dan membawa Jialan menuju puncak. Meskipun Liu Ming sedikit bingung dengan penampilan Yin Jiuling, dia bisa saja melanggar perintah tuannya. Setelah ragu-ragu sebentar, dia terbang menuju puncak juga. Di antara kerumunan, Sa Tongtian juga menatap Liu Ming dan Jialan dan yang lainnya dengan wajah yang rumit. Untuk beberapa alasan,
dia memiliki firasat buruk di hatinya, tetapi dalam keadaan seperti itu, dia tidak berdaya. Setelah dia menghela nafas sedikit, dia menggelengkan kepalanya, berbalik dan pergi dengan lampu hijau. Para murid yang ada di sini untuk menonton pertunjukan juga pergi berkelompok setelah berdiskusi sebentar. Setelah waktu dupa, platform lereng Gunung Puncak Piao Miao benar-benar kosong. Bab 767, Pertunangan. Di aula utama Puncak Piao Miao. Tianyin Sangren sedang duduk di kursi utama sementara Yin Jiuling dan Yuyin Si duduk di kedua sisi. Pada kesempatan ini, tidak ada tempat untuk Liu Ming dan Jia Lan, mereka berdiri di belakang Yin Jiuling dan Yuyin Si. Sejak Yin Jiuling duduk, dia telah berbicara dengan Yuyin Si dan Tianyin Sangren, tetapi matanya terus tertuju pada Jia Lan. Separuh wajahnya kemerahan seperti bayi, membuat separuh wajahnya yang kering tampak sangat lembab. Pak Guru Yin, apa pendapatmu tentang muridku? Yuyin Si melihat ini, tapi bukannya menegurnya, dia berkata sambil tersenyum. Haha, dalam hal penampilan dan kualifikasi kultivasi, murid keponakan Jia Lan semuanya luar biasa. Ini benar-benar luar biasa, luar biasa. Yin Jiuling berkata sambil tersenyum. Hati Liu Ming melompat ketika dia mendengar kata-kata itu, samar-samar merasakan sesuatu di sini. Tapi kepala Jia Lan sedikit diturunkan, ekspresinya tidak terlihat. Yah, Liu Ming, Jia Lan, kalian berdua datang ke depan. Tianyin Sangren memberi isyarat kepada mereka dan berkata sambil tersenyum tipis. Setelah mendengar ini, Jia Lan mendongak, memperlihatkan wajah cantik yang sedikit memerah, tetapi dia segera menyadari ketidaksopanannya. Dia dengan cepat berjalan keluar setelah merespons. Setelah Liu Ming terkejut, dia berjalan perlahan di bawah tatapan Yin Jiuling. Setelah pertandingan ini, hal-hal tentang kalian berdua mungkin akan segera menyebar ke seluruh sekte. Peak Master Yin dan Junior Sister Apprentice Yuyin Si baru saja membahasnya secara pribadi. Karena kalian berdua sudah memiliki ikatan, maka aku akan secara resmi memutuskan pernikahan kalian berdua di depan tuanmu. Tianyin Sangren berkata sambil tersenyum. Meskipun Liu Ming punya firasat, wajahnya masih sedikit berubah setelah mendengar ini, dia tercengang di tempat. Wajah Jia Lan memerah ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia menundukkan kepalanya sedikit, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia tampaknya telah menyetujui masalah ini. Itu bagus. Yin Jiuling mengangguk sedikit, tampak sangat puas. Yuyin Si juga melihat Liu Ming dan Jia Lan dengan sedikit kegembiraan. Liu Ming dengan cepat memulihkan ketenangannya. Ketika dia berbalik dan melihat ekspresi Jia Lan, dia hanya bisa sedikit mengernyit. Setelah berpikir sejenak, dia diam-diam tersenyum pahit. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, Yuyin Si menatap Liu Ming dengan lembut dan perlahan berkata, keponakan murid Liu telah mencapai tahap kristalisasi selanjutnya pada usia yang begitu muda, saya pikir Anda akan segera memecahkan kristal dan memadatkannya menjadi pelet. Murid baru saja melangkah ke tahap selanjutnya, dan saya bahkan belum memasuki negara pelet Sudo. Saya khawatir saya perlu waktu sebelum memecahkan kristal dan memadatkannya menjadi pelet, jawab Liu Ming dengan hormat setelah menekan pikiran yang mengganggu di benaknya. Baik sekali. Murid keponakan Liu tidak hanya pandai berkultivasi, tetapi dia juga memiliki pikiran yang matang. Sepertinya saya benar untuk mempercayakan Anda kepada murid saya. Ngomong-ngomong, konvensi Tianmen akan segera dimulai, jadi kamu perlu melakukan banyak persiapan. Pernikahan antara Anda dan Jia Lan hanya akan membiarkannya seperti sekarang. Ketika salah satu dari kalian maju ke Real Pellet State, kami akan merayakan upacara kultivasi ganda dan membiarkan kalian berdua secara resmi menjadi mitra. Yuyin Si sangat puas dengan jawaban Liu Ming, lalu dia segera menyarankan hal ini kepada Yin Jiuling. Karena Nona Yuyin sangat memikirkan hal ini, kami akan melakukannya dengan cara ini. Yin Jiuling menyetujuinya. Tianyin Sangren tentu saja tidak keberatan sama sekali. Tapi Liu Ming terdiam beberapa saat, dan pikirannya sedikit lebih bingung. Tidak butuh waktu lama untuk pertandingan di puncak Piao Miao menyebar ke seluruh sekte. Perbuatan heroik, Liu Ming yang menghancurkan susunan kutukan Wen Zheng dengan pedang dan menghancurkan susunan Vajra Sumeru kecil Buddha dengan pukulan telah menyebar di antara murid-murid dalam dan luar. Bahkan ada beberapa versi cerita. Ketenarannya sudah setara dengan ketenaran Luo Tiancheng. Pada hari itu, setelah Liu Ming meninggalkan puncak Piao Miao bersama Yin Jiuling,
dia berpamitan dengan tuannya dan langsung kembali ke rumah guanya untuk berlatih keras dengan hewan peliharaan spiritualnya agar dia bisa lebih kuat sebelum konvensi Tianmen. Karena dia mengalami kekuatan Luo Tiancheng, Wen Zheng dan yang lainnya, dia sudah menyingkirkan penghinaannya terhadap para pembudidaya pada tingkat yang sama. Bagaimanapun, selalu ada orang yang lebih kuat darinya. Benua Langit Tengah adalah tanah yang luas dengan puluhan ribu sekte. Dia bukan satu-satunya yang memiliki kekuatan jauh melebihi rekan-rekannya. Meskipun kontrak pernikahan bukanlah keinginannya, karena dua master puncak telah menyetujuinya untuknya dan Jialan juga menolak Wen Yuan dan yang lainnya dengan alasan ini, dia tidak dapat menolak dan menjelaskan lebih lanjut. Untungnya, kontrak pernikahan hanya akan terpenuhi setelah keduanya benar-benar maju ke Real Pellet State, jadi dia tidak perlu khawatir tentang itu sekarang. Lagi pula, jika dia tidak bisa mencapai Real Pellet State, dia mungkin tidak bisa bertahan dari penyerapan gelembung 2 kali. Tentu saja, alasan utamanya adalah jauh di lubuk hati Liu Ming, ada juga perasaan yang tidak dapat dijelaskan untuk Jialan. Namun, untuk sebagian besar waktu setelah pertempuran dengan Wen Zheng, Jialan belum pernah ke rumah guanya, bahkan tidak ada pesan darinya. Dengan cara ini, Liu Ming bisa berlatih tanpa gangguan selama periode ini. Satu hari setelah beberapa waktu, di ruang rahasia rumah gua, Liu Ming sedang duduk bersila di satu sisi, memerintahkan dua hewan peliharaan spiritual untuk mengadakan pertandingan latihan. Gaga, tebak siapa aku yang sebenarnya. 9 anak laki-laki identik dengan pakaian hijau melompat-lompat di mana-mana di ruang rahasia. Gerakan mereka lincah, dan mereka menyemburkan api hijau dari mulut mereka dari waktu ke waktu. Tapi gadis berbaju tule hitam itu menunjukkan sedikit rasa jijik. Dengan dengusan lembut, dia dengan lembut mendorong satu tangannya, angin sepoi-sepoi mawar kuning muda di bawah kakinya. Kerikil yang tak terhitung jumlahnya di ruang rahasia sedikit bergetar dan berubah menjadi badai pasir kuning seukuran kaki. Kerikil bergesekan satu sama lain dan mengeluarkan suara konstan di tengah badai pasir. Pergi, gadis berbaju tule hitam dengan lembut menunjuk ke udara. Badai pasir kuning terbelah menjadi 9 badai pasir yang menerjang 9 anak laki-laki berbaju hijau. Kamu telah meremehkanku. 9 anak laki-laki berbaju hijau menggelengkan kepala dan menjawab serempak. Pada saat yang sama, mata mereka berbinar, dan pola roh aneh yang tak terhitung jumlahnya muncul di wajah putih mereka. Mereka meluncurkan api hantu abu-abu dari mulut mereka. Badai pasir dibungkus oleh api hantu abu-abu, dan spiritualitas mereka hilang. Tiba-tiba, kerikil tersebar di seluruh ruang rahasia, dan semburan debu kuning menyebar. Liu Ming menggerakkan pikirannya, dan 8 tentakel si biskin yang menempel di dadanya mengeluarkan suara dan berubah menjadi baju besi perak, memancarkan tirai cahaya perak samar yang menghalangi langit yang penuh dengan kerikil. Setelah sekitar beberapa detik, debu kuning berangsur-angsur menghilang, tetapi sosok gadis berbaju tule hitam itu hilang, 9 anak laki-laki berbaju hijau semuanya tampak sedikit terkejut. Pada saat ini, di belakang salah satu anak laki-laki berbaju hijau, sesosok hitam ramping melintas dan keluar dari tanah. Itu adalah gadis berbaju tule hitam, Xier. Tangannya yang satu terulur dengan kecepatan kilat, mencengkeram bahu anak laki-laki berbaju hijau itu. Anak laki-laki berbaju hijau menunjukkan sedikit kejutan. Dia dengan paksa berbalik dan meninju bayangan hitam itu. Semburan api hijau diluncurkan. Gadis berbaju tule hitam itu berbalik, mengetukkan satu kakinya ke tanah dan mundur sejauh 30 meter. Dia muncul di hadapan Liu Ming. Dengan keras, nyala api hijau menghantam dinding ruang rahasia, dan tirai cahaya biru samar di dinding bergetar sedikit sebelum kembali ke keadaan semula. Kamu tersesat, aku telah menemukan tubuhmu yang sebenarnya. Gadis berbaju tule hitam itu berkata dengan sedikit kemarahan di wajahnya yang dingin dan nadanya yang sedikit meremehkan. Betulkah? 9 anak laki-laki berbaju hijau tertawa pada saat yang sama, dan mereka terbungkus dalam semburan asap hijau. 8 asap hijau menghilang ke udara tipis. Di sudut lain dari ruang rahasia, seorang anak laki-laki berbaju hijau menyeringai penuh kemenangan kepada gadis berbaju tule hitam. Ada 8 manik-manik hijau lagi di lehernya. Ini, gadis berbaju tule hitam tercengang saat melihat anak laki-laki berbaju hijau di pojok, dia terdiam beberapa saat. Liu Ming juga sedikit terkejut. Selama seluruh pertempuran, dia bisa melihat dengan jelas dari samping bahwa tubuh asli dari Demon Flying Skull jelas merupakan satu yang ditangkap oleh Bone Scorpion sebelumnya,
tapi setelah berubah kembali, dia entah bagaimana muncul di sudut. Mungkinkah tengkorak terbang setan bisa menggeser tubuh aslinya di antara klon lain? Satu lagi, gadis berbaju tule hitam berkata dengan tidak meyakinkan. Ayo, bocah berbaju hijau itu juga tidak mundur saat dia cemberut dan berkata. Pada saat ini, tanda identitas di pinggang Liu Ming sedikit gemetar. Sebuah suara rendah datang dari sana. Semua murid yang dipilih untuk berpartisipasi dalam konvensi Tianmen akan berkumpul di puncak utama Sekte Taiking 3 hari kemudian. Ekspresi Liu Ming berubah serius setelah mendengar kata-kata itu. Guru akan pergi ke konvensi Tianmen begitu cepat. Gadis berbaju tule hitam berkata dengan mata terbuka lebar. Gaga, konvensi Tianmen, konvensi Tianmen. Anak laki-laki berbaju hijau berkata dengan gembira setelah mendengar ini. Sepertinya masih ada waktu sebelum konvensi Tianmen diadakan. Mengapa kita dipanggil begitu cepat? Mungkinkah tempatnya jauh? Liu Ming bergumam, dan dia segera memasangkan tas pemulihan jiwa di pinggangnya. Bone Scorpion dan Demon Flying Skull berubah menjadi dua kabut dan berguling ke dalam kantong pemulihan jiwa. Dia dengan santai membersihkan ruang rahasia yang berantakan, lalu dia meninggalkan rumah gua dan terbang menuju pasar sekte. Setengah hari kemudian, ketika dia kembali ke rumah gua lagi, ada setumpuk jimat yang tebal dan beberapa ramuan penyembuhan di cincin Sumeru. Meskipun dia tidak kekurangan senjata sihir, senjata spiritual dan ramuan dan metode serangannya tidak ada habisnya, ranah rahasia konvensi Tianmen bukanlah tempat yang sederhana. Lebih baik mempersiapkan lebih banyak untuk keadaan darurat. Selama 3 hari berikutnya, dia hanya bermeditasi dengan tenang di rumah gua untuk memulihkan kondisi tubuhnya ke kondisi puncak sebanyak mungkin. Dini hari pada hari ketiga, Liu Ming meninggalkan rumah guanya dan terbang menuju puncak tertinggi Sekte Taiking. Bab 768, Melihat Off. Setelah 10 menit, Liu Ming mencapai puncak utama. Sudah ada ratusan orang di alun-alun batu hijau di puncak utama. Sebagian besar dari orang-orang ini mengenakan kostum murid dalam dari setiap gunung, dan mereka kebanyakan berada di periode kristalisasi. Pada saat ini, mereka berkumpul bersama dan berbicara dengan lembut. Ada juga beberapa yang mengenakan pakaian yang sedikit berbeda, dan aura mereka jelas lebih besar dari murid lainnya. Mereka harus menjadi master puncak dan penatua dari setiap puncak masing-masing. Di depan aula utama puncak utama, Immortal Tiange berjubah kuning sedang berbicara dengan seorang pria parubaya yang lembut seperti cendekiawan dengan jubah abu-abu di sampingnya. Setelah Liu Ming menggunakan pikiran surgawi untuk memeriksa, pria berjubah abu-abu itu sebenarnya tampak seperti seorang kultivator negara surga, dan kultivasinya tidak terduga. Dia sama sekali tidak sebanding dengan para pembudidaya negara surgawi biasa. Dia harus menjadi salah satu dari tetua agung Sekte Taiking. Setelah melihat-lihat selama seminggu lagi, dia tidak melihat jejak murid-murid Valen Serene Peak lainnya. Selain Long Yanfei dan Luo Tiancheng, dia tidak mengenal siapapun di sana. Berpikir bahwa dia telah berada di Sekte Taiking selama beberapa dekade, dia berlatih di balik pintu tertutup atau meninggalkan sekte tersebut. Meskipun dia masih terkenal di sekte dalam, orang-orang yang dia kenal sangat sedikit. Setelah Liu Ming menghela nafas pelan, dia menemukan tempat kosong dan mendarat di sana. Sekitar setengah jam kemudian, Immortal Tiange melayang turun di platform tinggi di depan alun-alun. Setelah membersihkan tenggorokannya, dia berkata dengan keras. Para murid yang menghadiri konvensi Tianmen semuanya telah tiba dan siap untuk pergi. Selebihnya, yang ingin memperluas wawasan, bisa jalan bareng. Bagi yang belum datang, kita tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Setelah berbicara, dia mengangkat lengannya, dan seberkas cahaya keluar dari lengan bajunya. Itu berubah menjadi mobil terbang hijau raksasa di peron di luar aula. Mobil terbang ini memiliki panjang hampir 1000 meter dan tinggi 60 meter. Bagian depan mobil terbang itu berbentuk segitiga. Tanda hijau di permukaannya samar-samar bersinar. Bendera setinggi 60 meter di geladak berkibar tertiup angin. Kata, Taiking, tertulis di atas. Momentumnya sangat mencengangkan. Sebaliknya, mobil terbang yang dirilis oleh Immortal Tiange telah melampaui mobil terbang lain yang pernah dilihat Liu Ming sebelumnya. Immortal Tiange dan pria berjubah abu-abu terbang menuju mobil terbang terlebih dahulu, lalu hampir 100 murid juga mengikutinya. Ketika Liu Ming hendak melompat ke mobil terbang, cahaya biru melarikan diri meledak dari langit yang jauh. Setelah beberapa kilatan,
itu mendarat di depannya. Setelah cahaya memudar, seorang wanita ramping dengan sosok anggun dan wajah halus muncul. Itu adalah Jialan. Keduanya tidak saling menghubungi sejak akhir pertarungan dan pertunangan. Sekarang mereka bertemu di sini, Liu Ming merasa sedikit canggung karena dia tidak tahu harus berkata apa. Meskipun Jialan datang dengan inisiatif, wajahnya juga memerah. Dia menundukkan kepalanya sedikit, tidak berani melihat langsung ke pria di depan. Junior Sister Apprentice Jialan, setelah beberapa lama, Liu Ming terbatuk sedikit, mencoba menghilangkan suasana canggung. Tetapi pada saat ini, wanita cantik di depan tiba-tiba mengangkat kepalanya, maju selangkah, memeluk Liu Ming dengan aroma samar dan berbisik di telinganya. Saudara Liu, harap berhati-hati. Pada saat ini, Liu Ming merasa penuh dengan aroma hangat. Napasnya tiba-tiba menjadi lebih cepat. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Tapi setelah beberapa saat, wanita itu melepaskan Liu Ming. Setelah senyum manis, dia berbalik dan terbang. Liu Ming, cepat. Sementara Liu Ming masih menatap punggung wanita ini dengan linglung, Immortal Tiange mendesaknya dengan transmisi suara. Dia segera menghela nafas, lalu dia mengingat pikirannya dan terbang ke mobil terbang raksasa. Namun, bahkan di mobil terbang, Liu Ming tidak bisa tidak melirik cahaya pelarian Jia Lan Yuan dengan ekspresi rumit. Immortal Tiange melihat bahwa semua murid di bawah berada di mobil terbang, dan dia mengeluarkan arai dis perak ukuran inci. Dia mengelusnya dengan jarinya beberapa kali, dan lampu hijau menyala di keduanya. Badai bergulung, membawa mobil terbang dan terbang ke arah barat. Setelah belasan menit, Liu Ming hanya merasa bahwa pemandangan di kedua sisi menjadi kabur. Mobil terbang telah meninggalkan pegunungan Seribu Roh. Kecepatannya begitu cepat sehingga semua murid di kapal itu tercengang. Pada saat ini, dia dengan hati-hati melihat situasi di dalam mobil terbang raksasa. Ada tangga menuju ke ruang bawah tanah mobil terbang. Satu demi satu murid berjalan turun, sementara beberapa murid lainnya sedang menikmati pemandangan sekitar. Setelah Liu Ming ragu-ragu sejenak, dia berjalan menuruni tangga. Pada saat ini, dia terkejut menemukan bahwa ada ruang rahasia di kedua sisi terowongan. Di pintu beberapa ruang rahasia, ada kata merah, diduduki, dan kebanyakan dari mereka memiliki kata hijau, kosong. Dia berjalan ke ruang rahasia yang kosong di ujung terowongan. Ketika dia menutup pintu, lampu hijau di pintu berubah menjadi kata merah, diduduki. Ini adalah ruangan sederhana dengan luas hanya 60 meter. Tidak ada apa-apa selain tempat tidur sederhana di ruang rahasia. Dinding di sekitar ruang rahasia juga disihir dengan beberapa rune hitam yang aneh. Itu harus menjadi semacam pesona partisi. Dia segera duduk bersila di tempat tidur, makan pil roh Yun dan mulai berkultivasi dengan ketenangan pikiran. Sepanjang jalan, kecuali situasi di mana dia harus melewati susunan teleportasi beberapa kali dan mobil terbang harus dijauhkan, dia hampir tidak keluar dari ruang rahasia dan berkonsentrasi pada kultivasi. Setelah terbang jauh ke barat selama sekitar 3 bulan, mereka mencapai kaki gunung besar yang tertutup salju putih. Kalian semua bisa turun sekarang. Kami telah tiba di tujuan perjalanan ini. Pada hari ini, Liu Ming, yang mengatur napasnya di ruang rahasia, mendengar suara Immortal Tiange. Dia segera berjalan keluar dari ruang rahasia. Saat dia melangkah ke geladak, rasa dingin menggigit muncul di wajahnya. Meskipun dia secara fisik tirani, dia masih merasa kedinginan. Dia buru-buru menyalurkan kekuatan spiritual untuk membawa arus hangat ke seluruh tubuhnya. Pada saat ini, dia melihat sekeliling. Di belakangnya, ada gunung berselimut salju yang membentang lebih dari 1000 mil. Tidak ada yang lain kecuali pemandangan salju putih dan tumpukan batu yang tertutup salju. Di tanah datar besar di kaki gunung salju, sudah ada kamp tenda yang padat, yang hampir mengelilingi seluruh gunung salju. Mereka tampaknya berasal dari sekte dan keluarga lain yang ada di sini untuk menonton pertunjukan atau berpartisipasi dalam konvensi Tianmen. Lebih jauh, ada beberapa paviliun besar dengan gaya yang berbeda. Bangunan-bangunan besar dengan ketinggian lebih dari 100 meter ini berjarak beberapa mil dari satu sama lain. Semuanya memiliki plakat atau tanda sekte dan keluarga seperti Sekte Pekerjaan Alam, Sekte Mistis Iblis, Keluarga Ouyang, Del. Semuanya sangat mencolok. Bangunan-bangunan ini adalah tempat tinggal dari kekuatan utama seperti 4 sekte kuno dan 8 keluarga besar. Sekitar 10 mil jauhnya dari gedung-gedung ini,
di atas gunung yang tertutup salju tidak terlalu tinggi, ada sebuah gedung yang tingginya lebih dari 100 meter. Desain kepala banteng sangat menarik perhatian. Liu Ming menyipitkan mata dan melihat lebih dekat. Di luar gedung, bendera hijau raksasa berkibar tertiup angin, 3 karakter pernis emas, Sky Biskin Valley, terlihat jelas di bendera. Benar saja, orang-orang dari Sky Biskin Valley juga ada di sini. Liu Ming bergumam, lalu dia mengikuti murid-murid lainnya dan terbang dari mobil raksasa itu. Senior Fellow Magang Qian, selain dari 4 sekte besar dan 8 keluarga besar, apa latar belakang dari kekuatan lain itu? Di samping Liu Ming, seorang murid muda dari puncak Xuanmi bertanya kepada temannya. Konvensi Tianmen ini adalah peristiwa sekali dalam 1 milenium. Meskipun tidak semua sekte di semua benua memenuhi syarat untuk berpartisipasi, masih ada beberapa sekte kecil dan keluarga yang akan datang untuk menyaksikan konvensi ini dengan mata kepala sendiri. Pria tinggi dan kurus lainnya menjawab dengan samar. Ketika semua orang berbisik, pria berjubah abu-abu yang berdiri berdampingan dengan Immortal Tian Ge menghilang dengan kabur. Saat berikutnya, di tempat terbuka tempat mobil terbang raksasa itu mendarat, pria berjubah abu-abu muncul. Dia mengangkat satu tangannya, dan bayangan paviliun kecil terbang keluar dalam cahaya kemasan yang menyilaukan. Setelah berputar di udara, itu membesar hingga area 100 meter dan ketinggian 100 meter dan mendarat dengan mantap di tanah. Segera setelah itu, pria berjubah abu-abu melambaikan tangan yang lain. Sebuah batu setinggi 20 meter di atas salju terbang keluar dan mendarat di depan paviliun. Pria berjubah abu-abu menjentikkan 10 jarinya, melepaskan ki pedang yang tak terlihat. Dalam sekejap mata, kata-kata, Sekte Taiking, dengan jelas terukir di batu besar. Setelah melakukan semua ini, pria berjubah abu-abu kembali ke Immortal Tian Ge lagi. Seluruh proses itu mulus seperti air yang mengalir. Tidak hanya para murid seperti Liu Ming yang tercengang, tetapi para murid dari kekuatan lain juga melihat ke atas dan berbisik satu sama lain. Namun, setelah murid-murid ini melihat karakter Sekte Taiking di atas batu, mereka menarik napas dalam-dalam. Mereka merendahkan suara mereka atau buru-buru melapor ke orang tua mereka. Di waktu berikutnya, saya akan mengunjungi beberapa kenalan dengan Penatua Zhao. Bangunan ini untuk Anda beristirahat dan berkultivasi. Tempat ini dicampur dengan kekuatan yang berbeda, sehingga tidak dapat dihindari bahwa ada beberapa orang jahat. Kalian semua harus lebih berhati-hati. Immortal Tian Ge menutup mata terhadap semua ini. Dia melihat ke belakang dan menginstruksikan mereka semua dengan transmisi suara, lalu dia dan pria berjubah abu-abu terbang menuju beberapa bangunan besar lainnya yang berdekatan. Setelah keduanya pergi, beberapa murid Sekte Taiking tidak langsung masuk ke paviliun. Mereka juga terbang. Liu Ming berjalan langsung ke paviliun dan memilih ruangan paling terpencil di paviliun. Dia melepas tanda identitas di pinggangnya dan menggoyangkannya di pintu, lalu dia berjalan ke kamar. Bab 769, menghadiri pertemuan pertukaran bersama. Liu Ming mengangkat tangannya, dan beberapa bendera biru dimasukkan ke pintu. Tiba-tiba, semburan cahaya biru menjulang. Itu adalah arai partisi kecil. Setelah memastikan bahwa pesona telah diaktifkan, dia mengangguk puas, duduk di lantai dan berkultivasi sendiri. 3 hari kemudian, pada saat ini, Liu Ming sedang mempelajari Mystic Beast Armor taktik di dalam ruangan. Saat ini, 8 tentakel si Biskin berada dalam tahap dewasa dan seharusnya bisa berubah menjadi lebih banyak bentuk. Selain itu, setengah buku diambil dari Yin Yang Strong Demon, kecuali pengenalan yang relatif lengkap dari Beast Armor taktik, pengenalan 2 seni mistik lainnya tentang memanipulasi binatang dihentikan secara tiba-tiba. Menurut kekuatan Beast Armor taktik, kekuatan dari 2 seni mistik berikutnya juga cukup menakjubkan. Setelah membalik buku yang rusak ini, dia menyimpannya, menutup matanya, menggunakan pikiran surgawi untuk memindai tablet surgawi dan berencana untuk berlatih dalam ilusi. Pada saat ini, ada ketukan di pintu di luar rumah. Apakah Junior Fellow Magang Liu ada di rumah? Suara transmisi suara ini cukup familiar, Long Yanfei yang tiba-tiba berkunjung. Setelah Liu Ming berpikir sedikit, dia bangkit untuk mengumpulkan bendera formasi di sekitarnya dan membuka pintu. Seorang wanita muda dengan sosok cantik dan dalam gaun putih berdiri di ambang pintu. Long Yanfei menatapnya sambil tersenyum. Oh, ini senior sister apprentice Long, silakan masuk. Ngomong-ngomong,
Bagaimana kakak magang senior tahu bahwa saya tinggal di rumah ini? Liu Ming berbalik ke samping untuk membiarkannya masuk sambil bertanya dengan sedikit terkejut. Apakah junior fellow apprentice Liu tidak tahu bahwa ada pesona di luar rumah ini yang mencatat informasi identitas orang yang tinggal di dalamnya? Namun, hanya mereka yang memegang token Sekte Taiking yang dapat memeriksanya. Long Yanfei mengedipkan matanya. Dia menjelaskan sambil berjalan ke dalam rumah, lalu dia melihat di kursi kayu di depan meja teh. Liu Ming baru menyadarinya sekarang. Sejak dia memasuki rumah ini, dia tidak pernah pergi. Dia tidak begitu jelas tentang fitur pavilion ini. Kakak senior magang Long tidak hanya di sini untuk kunjungan sederhanakan. Liu Ming juga duduk dan bertanya dengan ragu. Omong-omong, wanita ini tidak mencari saya ketika saya tiba di puncak utama Gunung Seribu Roh, tetapi dia mengunjungi saya sekarang. Jelas ada sesuatu untukku. Rekan muda magang Liu, jangan katakan itu. Sudah 2 tahun sejak Anda kembali ke sekte. Anda pertama kali dinominasikan oleh Master Sekte untuk berpartisipasi dalam konvensi Tianmen. Kemudian, Anda bertarung dan mengalahkan Wen Zheng di puncak Piao Miao. Sekarang Anda bahkan memiliki kontrak pernikahan dengan Sister Jia Lan saya. Setelah begitu banyak hal terjadi, saya belum punya waktu untuk memberi selamat kepada Anda. Long Yanfei menatap Liu Ming dan berkata sambil tersenyum. Kakak magang senior Long, saya baru saja mengalami beberapa pertemuan yang baik ketika saya meninggalkan sekte dan pertempuran antara Wen Zheng hanyalah kebetulan. Liu Ming menggelengkan kepalanya dan menjawab. Rekan muda magang Liu terlalu sederhana. Anda dapat mewakili sekte Taiking dalam konvensi Tianmen kali ini menunjukkan bahwa Master Sekte memiliki kepercayaan pada Anda. Long Yanfei menjawab dengan senyum palsu. Kakak senior magang Long, mengapa repot-repot mengucapkan kata-kata baik ini? Bukankah kamu juga dipilih untuk berpartisipasi dalam konvensi Tianmen ini? Kata Liu Ming. Keke, baiklah, aku akan berhenti. Junior fellow magang Liu, saya datang untuk mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran pribadi dengan saya. Sekte Guru mengingatkan kita untuk tidak bertindak sendiri untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Pertemuan pertukaran ini memiliki orang-orang dari berbagai kekuatan, jadi saya memikirkan rekan magang junior. Setelah Long Yanfei tersenyum, dia berkata dengan agak hati-hati. Pertukaran pertemuan. Saya juga akan memahami seni mistik sebelum konvensi Tianmen dimulai. Saya tidak memiliki banyak minat di dalamnya. Mengapa magang kakak perempuan senior tidak menemukan orang lain untuk pergi bersamamu? Liu Ming berpikir sejenak, dan dia dengan bijaksana menolak. Karena sekte besar berkumpul di sini, akan ada banyak masalah dalam pertemuan pertukaran ini dan dia tidak punya banyak hal untuk ditukar, jadi dia tidak ingin membuang waktu untuk ini. Rekan muda magang Liu, jangan buru-buru menolaknya. Anda dapat menolak setelah mendengarkan kata-kata saya. Dalam pertemuan pertukaran ini, para murid dari 4 sekte kuno utama dan 8 keluarga besar akan hadir. Bahkan ada seseorang dari lembah Sky Biskin. Saya mendengar bahwa akan ada beberapa bahan kulit binatang langka dari lembah Sky Biskin yang tidak akan dijual dengan mudah. Jika junior fellow apprentice Liu tidak pergi, Anda akan menyesalinya. Long Yanfei dengan tenang membujuk. Bahan kulit binatang. Ketika Liu Ming mendengar bahwa orang-orang dari Sky Biskin Valley juga berpartisipasi, hatinya tergerak. Sky Biskin Valley bukan hanya kekuatan terbesar di klan Biskin Benua Langit Tengah, tetapi mereka juga memelihara banyak biskin langka yang langka di dunia luar. Akumulasi berbagai bahan biskin bahkan lebih menakjubkan. Jika orang-orang dari Sky Biskin Valley berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran, mungkin benar-benar ada bahan biskin yang kosong. Meskipun dia sudah membuat kesepakatan dengan Penatua Yutian, ada terlalu banyak faktor yang tidak pasti di dalamnya. Jika dia bisa dengan mudah mendapatkan bahan kulit binatang yang kosong terlebih dahulu, itu sangat disambut baik olehnya. Setelah memikirkannya seperti ini, Liu Ming segera terbatuk ringan dan berkata, "Oh, dengan begitu banyak murid sekte yang berpartisipasi, tampaknya pertemuan pertukaran ini benar-benar tidak kecil. Dalam hal ini, saya akan menemani senior Sister Apprentice Long untuk melihat harta langka apa yang ada dalam pertemuan pertukaran ini." Petik 2. Baik sekali. Dengan junior fellow apprentice Liu menemani saya akan merasa lebih nyaman. Jika junior fellow apprentice Liu ingin menukar sesuatu yang berguna, ingatlah untuk menyiapkan lebih banyak harta.
Saya mendengar bahwa pada pertemuan pertukaran ini, sangat sedikit orang yang menerima batu roh. Long Yanfei mengingatkan Liu Ming tiba-tiba setelah melihatnya setuju begitu saja. Terima kasih kepada kakak magang senior yang mengingatkanku, kapan pertemuan pertukaran ini dimulai. Saya juga harus membuat beberapa persiapan sebelumnya. Liu Ming mengangguk dan bertanya lagi. Pertemuan pertukaran dijadwalkan akan diadakan besok sore. Mari kita bertemu di sisi timur pavilion pada siang hari. Ingatlah untuk menutupi wajah asli kita agar orang lain tidak mengenali kita. Kemudian, saya tidak akan mengganggu rekan magang junior untuk bermeditasi. Long Yanfei berkata, berdiri dan pergi. Setelah Liu Ming mengirimnya keluar dari pintu, dia menutup pintu, masuk ke rumah lagi dan duduk bersila. Dia meminjam kekuatan serangga tiruan pikiran untuk memasuki ilusi untuk berlatih. Pada hari kedua, di sisi timur pavilion, seorang wanita berpakaian putih tiba-tiba mendarat di antara tumpukan batu yang berantakan. Pada saat ini, Liu Ming sudah menunggu di sini, dan dia menggunakan teknik pergantian tulang untuk berubah menjadi seorang pemuda pendek dan gemuk berbaju hijau dengan wajah jelek, yang mengejutkan Long Yanfei. Apakah kamu, rekan muda magang Liu? Long Yanfei bertanya ragu-ragu dengan wajah curiga. Kakak magang senior Long, ini aku. Pria pendek dan gemuk itu mendongak dan tersenyum. Aku tidak menyangka junior fellow apprentice Liu mahir dalam seni penyamaran, kamu hampir membodohiku. Itu hanya seleramu, cek-cek. Long Yanfei tidak bisa menahan geli. Bukankah kakak magang senior juga berpakaian sebagai wanita yang tidak sedap dipandang? Tahi lalat cinabar di wajahmu, jawab pemuda pendek dan gemuk itu sambil tertawa. Rekan muda magang Liu benar-benar lucu. Sebaliknya, rekan magang junior jelas jauh lebih baik dalam penyamaran daripada saya. Oke, tidak ada yang akan mengenali kita dalam penampilan ini. Ayo pergi. Pertemuan pertukaran masih agak jauh dari sini. Long Yanfei menggelengkan kepalanya dan berkata, lalu dia terbang dalam cahaya biru. Liu Ming sekali lagi memeriksa cincin Sumeru dengan pikiran surgawi, dan dia juga mengikuti di awan hitam. Setengah seperempat jam kemudian, keduanya tiba di sebuah lembah yang jaraknya lebih dari 100 mil. Tempat ini tertutup salju putih seperti tempat lain, tampak terpencil. Liu Ming segera melepaskan pikiran surgawi yang kuat untuk memeriksa daerah sekitarnya, dan dia menemukan bahwa tidak jauh dari lembah, ada sedikit jejak fluktuasi kekuatan spiritual pada batu es raksasa. Namun, sulit untuk menemukan keberadaan batu es ini. Pada saat ini, Long Yanfei telah meluncurkan lampu hijau ke batu es putih. Puff, kilauan menyilaukan muncul di tempat batu es itu berada, dan pintu seputih salju yang jernih muncul. Seorang pria muda berjubah putih berdiri di luar pintu, menatap mereka sambil tersenyum. Dua rekan teman harus ada di sini untuk pertemuan pertukaran, tolong ikuti saya. Pria muda berjubah putih berkata sambil tersenyum. Setelah Liu Ming dan Long Yanfei saling melirik, mereka mendarat dari udara pada saat yang sama, dan mereka mengikuti pria muda berjubah putih ke pintu gua tanpa tergesa-gesa. Pada saat ini, Long Yanfei menjelaskan kepada Liu Ming bahwa pertukaran dipimpin oleh orang-orang dari Istana Langit, pemuda berjubah putih ini juga harus menjadi murid Istana Langit. Setelah memasuki pintu gua, ada sebuah terowongan. Setiap jarak akan bertatahkan batu bulan seukuran kepalan tangan, yang sangat terang. Seluruh terowongan itu panjangnya sekitar 1000 meter. Pada akhirnya, ada susunan teleportasi besar, berkedip dengan cahaya yang lemah. Arai teleportasi ini mengarah langsung ke tempat utama. Pria muda berjubah putih berkata dengan tenang. Mereka tidak mengatakan apa-apa dan berjalan berdampingan ke dalam barisan. Setelah cahaya putih bergulir, mereka menghilang. Ketika mereka bisa melihat pemandangan di sekitarnya dengan jelas, mereka sudah berada di lahan yang luas dengan ukuran lebih dari 10 hektar. Orang-orang di sekitarnya mengenakan kostum yang berbeda. Sebagian besar dari mereka menyembunyikan fitur wajah mereka dengan pakaian, beberapa mengenakan jubah, dan hanya beberapa orang seperti Liu Ming yang tidak disembunyikan dengan penampilan yang aneh. Orang-orang dengan mata yang tajam akan tahu bahwa mereka telah menyamar. Liu Ming melihat sekeliling dan menemukan bahwa Long Yanfei hilang. Menurut situasinya, pasti ada beberapa tipu muslihat dalam susunan teleportasi yang mengirimnya ke suatu tempat di aula ini. Itu juga bagus. Liu Ming bergumam pada dirinya sendiri, lalu dia berjalan ke area ramai di aula. Ketika Fang berjalan beberapa meter jauhnya,
dia mendengar suara seorang pria parubaya di antara kerumunan di sekelilingnya. Saya memiliki sepotong esensi batu giok kelas atas. Saya mendapatkannya secara tidak sengaja. Semua orang harus tahu kegunaan benda ini tanpa saya beritahu. Saya hanya menukar ini dengan barang lain. Ini tidak untuk dijual. Apakah ada orang yang mau bertukar? Ketika Liu Ming tergerak mendengarnya, dia segera mendekati kerumunan untuk melihat. Bab 770, Melihat Phoenix Hitam lagi. Esensi batu giok adalah salah satu hal spiritual yang diproduksi secara alami di dunia, dan pada dasarnya adalah hal yang berharga tanpa pasar. Liu Ming pernah melihat dalam sebuah buku yang mencatat harta karun kuno. Dikatakan bahwa jika bahan ini dicampur ke dalam senjata spiritual apapun, tidak hanya dapat membuat senjata spiritual tidak dapat dihancurkan, tetapi jika digunakan untuk menempa senjata spiritual, ada kemungkinan untuk membuat prototipe senjata ajaib. Selain itu, esensi giok kelas atas memiliki karakteristik lain. Itu akan menyerap roh antara langit dan bumi dan menyimpannya di dalam, jadi itu juga merupakan bahan yang sangat baik untuk menempa kualipil. Pemilik yang memegang esensi batu giok ini hampir tampak aneh seperti Liu Ming saat ini. Dia memiliki sosok pendek dan gemuk. Segera, orang banyak berbisik satu sama lain. Sebagian besar dari mereka tidak memiliki barang yang diinginkan pria itu, jadi mereka menggelengkan kepala tanpa daya dan pergi. Ada beberapa orang yang sedikit menggerakkan bibirnya, seolah sedang berkomunikasi dengan pemuda gendut itu. Selain pil roh Yun kelas 2 bumi dan beberapa ramuan pelet kelas, Liu Ming tidak memiliki barang berharga lainnya, dan orang ini tidak mau menukarnya dengan batu roh. Namun, meskipun hal ini sangat berharga, itu tidak diperlukan baginya sekarang, jadi setelah tersenyum tipis, dia meninggalkan kerumunan. Pada saat ini, pria pendek dan gemuk itu tiba-tiba tertawa dan mengumumkan dengan penuh semangat. Aku sudah memutuskan untuk bertukar dengan teman ini. Saya minta maaf untuk orang lain yang ingin bertukar. Petik 2. Setelah itu, pemuda bertubuh pendek gemuk dan seorang pemuda berpakaian abu-abu lainnya mendorong kerumunan dan berjalan ke salah satu rumah batu kecil setinggi 30 meter di sisi aula. Itu seharusnya menjadi ruang rahasia pertemuan pertukaran. Liu Ming melihat dengan santai, lalu dia terus berjalan ke tempat ramai yang dipenuhi orang. Tujuannya dalam perjalanan ini adalah untuk menemukan bahan dari kulit binatang kosong. Saat ini, dia harus terlebih dahulu menemukan orang-orang di lembah Skybiskin. Peri Phoenix Hitam, saya tidak berharap Anda datang ke konvensi Tianmen juga. Petik 2. Pada saat ini, tidak jauh dari Liu Ming, seseorang berkata dengan keras. Peri Phoenix Hitam. Hati Liu Ming tergerak, dan dia segera berjalan beberapa langkah dengan cepat. Dia datang ke sudut tempat suara itu berasal, dan dia melihat sekelompok orang membentuk lingkaran. Di tengah kerumunan, seorang pemuda berpakaian sederhana sedang berhadapan dengan seorang pria dan seorang wanita berpakaian hitam. Pria berbaju hitam itu memiliki wajah alami yang tampan. Dia sepertinya tidak menggunakan penyamaran apapun. Wanita dengan gaun hitam di sampingnya ditutupi dengan kerudung hitam dan memiliki postur yang anggun. Liu Ming menyadari bahwa dia benar-benar peri Phoenix Hitam. Dia telah bertarung dengan wanita ini, jadi dia akrab dengan aura aneh yang samar-samar memancar darinya. Dia tidak menyangka bahwa wanita ini juga akan datang ke konvensi Tianmen. Setelah 20 tahun atau lebih, kultivasinya tidak hanya menembus periode kristalisasi, tetapi dia juga telah mencapai tahap peralihan. Pria muda dengan kostum kasual mengingatkan Liu Ming pada Peng Yue dari Sekte Pekerjaan Alam. Meskipun dia tidak mengenal orang di depannya, dia sebagian besar adalah murid dari Sekte Pekerjaan Alam tergantung pada gaya pakaiannya. Kamu telah mengenali orang yang salah. Saya kakak laki-lakinya, dan saudara perempuan saya bukan peri Phoenix Hitam. Kami adalah orang-orang dari keluarga Murong. Jika Anda masih berbicara kasar, jangan salahkan saya karena menggunakan kekerasan. Selain itu, air suci surgawi ini, aku mendapatkannya. Saya menyarankan Anda untuk keluar dari perdagangan sekarang. Pria tampan berbaju hitam itu tiba-tiba maju selangkah dan berkata dengan acuh tak acuh. Keluarga Murong. Kerumunan penonton segera menimbulkan keributan. Dalam pertemuan pertukaran ini, kebanyakan orang mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan identitas asli mereka, tetapi orang ini sangat terkenal sehingga dia melaporkan keluarganya, jadi itu tidak boleh palsu. Liu Ming terkejut. Ketika wanita ini tidak maju ke periode kristalisasi,
dia adalah pembudidaya jahat peringkat 2 di Paviliun Kehidupan dan Kematian luar Sekte Taeking. Hari ini, dia mendengar bahwa dia sebenarnya milik keluarga Murong yang terkenal di antara 8 keluarga besar. Istilah air suci surgawi bahkan mengejutkan Liu Ming, membuatnya lebih mementingkan pertemuan pertukaran ini. Objek ini lebih langka daripada esensi batu giok barusan. Dia beruntung telah melihatnya di lelang besar di pasar Miaozong. Dikatakan bahwa juru lelang pada saat itu mengklaim bahwa benda ini memiliki efek tambahan tertentu pada kondensasi pelet nyata. Ini membuat mereka, yang memiliki kualifikasi buruk dan ingin menyingkat pelet nyata melalui bantuan eksternal, berjuang untuk hal itu. Pada saat itu, seorang pembudidaya terkenal menggunakan banyak bahan dan harga puluhan juta batu roh untuk menawar benda ini. Ternyata peri Black Phoenix sebenarnya adalah salah satu dari keluarga Murong. Jika itu masalahnya, lupakan saja. Namun, saya sudah berdiskusi dengan tuan itu tentang hal-hal yang harus ditukar dengan air suci surgawi ini, jadi saya tidak akan pernah menyerah. Setelah pemuda dengan kostum kasual mendengarkan, wajahnya langsung tenggelam dan berkata dengan suara rendah. Hei, sungguh, Tuan, apakah Anda benar-benar berdiskusi dengannya dan menolak berdagang dengan saya? Pria berbaju hitam itu mencibir dan melihat ke samping, melepaskan aura yang menakutkan. Liu Ming menemukan bahwa ada seorang pria parubaya dengan wajah biasa dalam jubah putih di dekat mereka bertiga. Meskipun ia juga memiliki kultivasi tahap menengah periode kristalisasi, ia mundur 2 langkah karena takut menghadapi tekanan spiritual yang kuat. Wajahnya langsung pucat pasi. Aku, pria parubaya berjubah putih itu sedikit tergagap saat menghadapi ancaman dari pemuda berbaju hitam itu. Dia tidak tahu harus berkata apa. Selama kamu belum memasuki rumah pertukaran, perdagangan ini tidak diselesaikan. Saya secara alami memiliki hak untuk menukar air suci surgawinya. Pria berpakaian hitam itu berbalik dan berkata dengan dingin kepada pria muda dengan kostum kasual. Apakah kamu mencoba menjadi tidak masuk akal? Pria muda dengan kostum kasual menjadi marah. Keterlaluan. Aku tidak keberatan kamu berpikir seperti itu. Pria berbaju hitam itu tertawa terbahak-bahak. Dia dengan santai melambaikan tangannya, dan lolongan serigala menyebar bergema di seluruh aula. Pada saat yang sama, bayangan cakar raksasa hitam yang berukuran lebih dari 100 meter meraih pemuda itu dengan kostum kasual. Melihat ini, pria muda dengan kostum kasual itu terkejut, dan dia meninju tanpa berpikir. Vena tebal meledak di lengannya. Dengan suara pecah, hantu ikan kuning bergegas keluar dengan momentum besar. Ketika para penonton melihat ini, mereka mundur sejauh 3 kaki. Melihat ini, Liu Ming menghela nafas diam-diam. Dia awalnya berpikir bahwa orang sekte pekerjaan alam ini pandai menggunakan boneka, tetapi dia tidak menyangka bahwa ada pembudidaya fisik yang begitu kuat di sekte pekerjaan alam. Adapun metode yang digunakan oleh pria berbaju hitam, dia jelas menggunakan seni mistik yang meminjam kekuatan serigala biskin. Peri Phoenix hitam telah menggunakan gerakan serupa sebelumnya ketika Liu Ming bertarung dengannya. Namun, serangan biasa dari pria berbaju hitam ini jauh lebih kuat daripada serangan Black Phoenix Fairy saat itu. Ada ledakan keras. Fantasi cakar hitam bertabrakan dengan fantasi tinju kuning, dan gelombang kekuatan spiritual yang kuat menyebar. Cahaya kuning dan hitam naik ke langit, menyebabkan sedikit getaran di seluruh aula. Tapi hampir dalam sekejap mata, fantasi tinju kuning dihancurkan oleh fantasi cakar hitam, menghilang menjadi bintik-bintik cahaya kuning. Fantasi cakar hitam masih menyerang pemuda dengan kostum kasual tanpa henti, dan itu terbelah menjadi 5 cahaya cakar tajam di udara. Pria muda dengan kostum kasual itu terkejut, dan dia menyilangkan tangannya dengan kilatan cahaya kuning. Bang 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 bang. Petik 2. Pria muda dengan kostum kasual menembakkan 3 lampu cakar, tetapi 2 lampu cakar terakhir menghancurkan aura pelindung tubuh kuning dan mengenai lengannya. Di bawah kemunduran besar, pemuda itu terlempar ke belakang sejauh 100 meter. Dia menabrak dinding batu di samping, meledakkan lubang besar, lalu dia terpental kembali ke lantai dan meludahkan seteguk darah. Pada saat yang sama, dinding batu yang runtuh pulih secara bertahap di bawah lampu hijau redup. Jika bukan karena tubuh fisik orang ini yang kokoh dan pesona yang dipasang di dinding batu yang menghalangi beberapa kerusakan, tabrakan ini mungkin benar-benar melumpuhkannya. Pria berbaju hitam itu masih menolak untuk menyerah. Jejak niat membunuh melintas di wajahnya. Setelah kabur,
Dia muncul puluhan meter dari pemuda dengan kostum kasual, mengangkat satu tangannya dan meluncurkan bayangan cakar hitam raksasa ke arahnya. Pada saat kritis, pemuda dengan kostum kasual menjentikkan jimat emas dan merobeknya. Tirai cahaya keemasan muncul 10 meter di depannya. Saudaraku, hati-hati, itu jimat pembalasan. Melihat ini, mata peri hitam Phoenix berubah sedikit, dan dia buru-buru mengingatkannya. Begitu fantasi cakar hitam menyentuh tirai cahaya keemasan, itu menghilang ke dalamnya. Saat berikutnya, bayangan cakar hitam yang sama muncul dari layar cahaya keemasan dan menyerang pria berbaju hitam. Pada saat yang sama, tirai cahaya keemasan hancur sedikit demi sedikit, menghilang menjadi titik-titik cahaya keemasan. Pria muda dengan kostum kasual mengambil kesempatan ini untuk bangun, dan dia menempelkan jimat kuning padanya. Sosoknya berubah menjadi lampu pelarian kuning yang terbang menuju susunan teleportasi. Pria berbaju hitam itu mendengus dingin. Dia dengan mudah menghindari pantasem cakar yang mendekat, membiarkan pantasem cakar raksasa meledak ke arah kerumunan di belakangnya. Mereka terkejut, dan mereka mengguncang tubuh mereka untuk menghindari pukulan itu. Seorang wanita berbaju ungu dan seorang wanita berbaju hijau dengan sosok serupa terungkap. Mereka berdua memiliki ekspresi tenang di wajah mereka. Mereka hanya mengangkat satu lengan dengan ringan. Lampu hijau dan cahaya ungu muncul di bayangan cakar hitam raksasa. Begitu pantasem cakar raksasa menyentuh dua sinar cahaya, itu terkandung dalam kekuatan yang besar. Setelah beberapa suara meletus, itu berubah menjadi gumpalan gas hitam. Bab 771, mengenali orang yang salah. Anda pasti dari keluarga Ouyang. Saya telah lama mendengar bahwa keluarga Ouyang memiliki seni mistik yang kuat yang perlu dilemparkan oleh dua orang. Sekarang saya melihatnya sendiri, itu benar-benar menghidupkan reputasinya. Pria berpakaian hitam melihat adegan ini, dia pertama kali terlihat ragu. Kemudian, dia segera memikirkan sesuatu saat dia tersenyum dan menangkupkan tinjunya pada dua wanita itu. Liu Ming di samping mengubah ekspresinya ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia telah memperhatikan bahwa wanita muda dengan pakaian ungu itu mirip dengan Ouyang Qian yang dia temui di Istana Ilusi Langit Hijau hari itu. Setelah mendengarkan kata-kata pria berbaju hitam, dia yakin akan hal itu. Tuan Muda Murong, pertemuan pertukaran ini bukan milik keluarga Murong Anda. Tuan itu telah terluka parah olehmu. Tidak ada yang akan bertarung denganmu untuk mendapatkan air suci surgawi. Mengapa kamu masih berniat membunuhnya dan bahkan menyakiti yang tidak bersalah? Wanita berbaju ungu itu tidak menyebutkan identitasnya, tapi dia berkata dengan mendengus. Peri Ouyang benar, aku memang ceroboh barusan. Tuan, bisakah kita bertukar sekarang dengan kondisi sebelumnya yang telah kita sepakati? Pria berbaju hitam itu mencibir, lalu dia mengarahkan pandangannya ke pria paruh baya berjubah putih yang tampak pucat. Hanya, tukar saja sesuai dengan apa yang kita sepakati sebelumnya. Setelah melihat kekuatan pria berbaju hitam, beraninya pria parubaya berjubah putih mengatakan sepatah kata pun. Dia segera menjawab dengan gemetar. Bagus, kalau begitu sudah diselesaikan, dua peri, aku akan pergi dulu. Saya berharap untuk meminta saran dari kekuatan magis peri di konvensi Tianmen. Pria berbaju hitam itu menguap, lalu dia membawa peri Phoenix hitam dan pria parubaya berbaju hitam putih ke sebuah rumah batu kecil di dekatnya. Pada saat ini, pria muda dengan kostum kasual sudah berteleportasi menjauh dari barisan dalam sekejap. Penonton lain di dekatnya melihat bahwa konflik sudah tidak ada lagi, dan mereka juga segera bubar. Dari awal hingga akhir, tidak ada seorang pun dari Istana Langit yang muncul untuk menengahi. Melihat ini, Liu Ming mengerti mengapa Long Yanfei harus membawanya ke sini bersama. Ini memang pertemuan pertukaran yang berbeda. Ini benar-benar terlalu kacau. Akan ada banyak perdagangan paksa antara para pembudidaya. Saat Liu Ming memikirkannya di tempat, wanita berbaju hijau tidak jauh menarik pakaian wanita berbaju ungu dan mengeluh dengan bisikan. Ini semua salah kakak. Sekarang identitas kami telah terungkap. Tidak apa-apa. Ayo pergi juga. Setelah wanita berpakaian ungu berkata dengan lemah, dia dan wanita berpakaian hijau menghilang ke kerumunan. Pada saat yang sama saat pertemuan pertukaran berlangsung, sebuah lampu escape berwarna perak dan lampu escape berwarna biru lainnya bergerak cepat secara bersamaan di atas lembah es tidak jauh dari lembah yang tertutup salju. Pada saat ini, lebih dari 10 bayangan hitam tiba-tiba muncul di depan, samar-samar membentuk lingkaran setengah lingkaran.
Mereka mengangkat tangan mereka bersamaan, melepaskan ki iblis hitam. Ki iblis hitam mengembun menjadi dinding kabut hitam setinggi 80 meter, menghalangi cahaya pelarian perak secara tiba-tiba. Orang dalam cahaya perak bereaksi dengan cepat, dan cahaya pelarian berhenti dan memudar, memperlihatkan seorang pria berjubah perak, Luo Tiancheng. Lampu melarikan diri biru yang mengikutinya juga berhenti, memperlihatkan seorang pria muda berjubah hijau. Kamu siapa? Mengapa menghentikan kami? Luo Tiancheng melirik ke seberang dan menemukan bahwa orang-orang ini berada pada tahap menengah periode kristalisasi, lalu dia bertanya dengan wajah serius. Pria muda berjubah hijau di sampingnya juga datang ke sisinya dan melihat mereka dengan hati-hati. Kamu, apakah kamu Liu Ming? Pria bertopeng, yang sedikit lebih tinggi dari yang lain, menilai Luo Tiancheng, dan dia tiba-tiba bertanya. Rekan magang senior, saya melihat dengan mata kepala sendiri orang ini membunuh macan tutul salju menggunakan penjara neraka harimau naga di salju belum lama ini. Ini benar-benar tidak mungkin salah. Mengapa Anda tidak berbicara omong kosong dengannya? Bunuh saja dia untuk membalaskan dendam tuan muda kita secara langsung dan bawa kepalanya ke tetua kita. Mungkin penatua akan memberikan sesuatu kepada kita. Sebuah suara serak berkata di dinding kabut di belakangnya. Baiklah, kalau begitu ayo kita lakukan. Ketika pria bertopeng itu mendengar kata-kata itu, dia mengangguk dan memberi isyarat. 10 pria bertopeng dengan pakaian hitam semuanya menyerang secara bersamaan. Telapak tangan hitam raksasa yang diubah oleh ki iblis diluncurkan dari dinding kabut dan diledakkan ke Luo Tiancheng dengan hebat. Pemimpin mengeluarkan bendera tulang hitam. Itu berubah menjadi 100 meter di udara, dan wajah hantu ganas muncul dan menyemprotkan api abu-abu ke Luo Tiancheng. Mereka berasal dari sekte mistis iblis. Mereka benar-benar tidak tahu diri. Rekan magang junior, Anda tetap di samping. Aku bisa menghadapi mereka sendirian. Luo Tiancheng sangat marah. Dia juga tidak repot-repot menjelaskan kepada mereka. Setelah menginstruksikan pemuda berjubah biru dengan pesan suara, dia menjentikkan tangannya, api perak mulai keluar dari tubuhnya. Ketika pemuda berjubah biru mendengar kata-kata itu, dia mundur jauh. Pada saat yang sama, sosok Luo Tiancheng berubah menjadi hantu perak. Setelah beberapa kedipan, dia menghindari gelombang pertama telapak tangan hitam raksasa itu. Pada saat berikutnya, semburan auman naga bergema di langit, 4 naga kabut perak sepanjang 300 meter meledak dari belakangnya. Mereka menyapu telapak tangan hitam raksasa secara instan, lalu mereka menghadapi api abu-abu yang disemburkan oleh wajah hantu hitam itu. Bunyi keras, bang. Petik 2. 4 naga kabut terbungkus dalam api abu-abu, tetapi mereka tidak meledak terbuka. Setelah kabut perak bergulir mengembun, itu berubah menjadi tombak perak yang menembus wajah hantu, mengabaikan api abu-abu. Setelah raungan keras dan suara nyaring, bendera tulang hitam yang patah jatuh dari langit. Luo Tiancheng muncul seperti hantu di belakang pria bertopeng di depan. Dengan ledakan auman harimau, telapak tangan perak menghancurkan lapisan gas hitam di belakang pria itu, lalu dia mengeluarkan jantung pria itu yang berdetak. Pria bertopeng itu perlahan menoleh, membuka mulutnya dan meludahkan beberapa suap darah. Matanya penuh dengan ketidakpercayaan, tetapi pupilnya melebar dengan cepat. Dia jatuh saat gumpalan jiwa keluar dari tengkoraknya. Ingin pergi. Setelah Luo Tiancheng berkata dengan dingin, dia melambaikan tangan yang lain dan membungkus jiwa itu dengan api perak. Setelah teriakan samar, jiwa itu benar-benar menghilang tanpa jejak. Untuk adegan yang mengejutkan seperti itu, orang bertopeng lainnya terkejut dan tidak berani bergerak lagi. Luo Tiancheng tertawa liar. Setelah menghancurkan hati di tangannya, dia membuat gerakan lagi. 4 naga kabut perak dan 4 harimau kabut perak berguling ke dinding kabut hitam. Dalam kabut hitam yang berjatuhan, ada cahaya perak samar disertai dengan jeritan satu demi satu. Boom! Petik 2. Dinding kabut hitam langsung runtuh dan berubah menjadi ki iblis, 8 mayat yang dimutilasi jatuh satu demi satu di tanah bersalju. Rekan senior magang Luo benar-benar kuat. Orang-orang dari Demon Mystic Sect ini sama sekali bukan lawanmu. Di belakang Luo Tiancheng, pemuda berjubah biru telah kembali dan berkata dengan gembira. Pada saat ini, 2 pria berbaju hitam yang tersisa sangat ketakutan melihat rekan mereka dengan mudah disingkirkan oleh Luo Tiancheng. Mereka buru-buru melarikan diri jauh. Setelah melihat ini, Luo Tiancheng membuat gerakan dengan kedua tangan untuk mengumpulkan 4 naga kabut perak ke dalam tubuhnya, lalu dia akan mengejar.
Pemuda berjubah biru menghentikannya dari belakang. Rekan senior magang Luo, orang-orang itu tampaknya telah kembali ke Demon Mystic Sect. Kita tidak harus mengejar mereka, agar tidak disergap oleh orang lain. Selain itu, janji dengan saudara Zhao sudah dekat. Kita harus bergegas. Pemuda itu mengingatkan. Kamu benar, hanya saja orang-orang ini jelas-jelas datang untuk Liu Ming, tapi entah bagaimana aku menjadi kambing hitamnya. Ini benar-benar penuh kebencian. Luo Tiancheng mendengus, dan dia berhenti dan berkata. Setelah pemuda berjubah biru dibujuk, mereka melanjutkan perjalanan. Setengah jam kemudian, di kaki gunung yang tertutup salju, di atas bangunan sementara Demon Mystic Sect, di luar pintu ruang rahasia yang gelap, dua sosok hitam muncul dalam sekejap, dan mereka berlutut ke pintu ruang rahasia. Laporkan ke tetua, kami gagal menyergap Liu Ming. Pria ini. Sebelum mereka menyelesaikan kata-kata mereka, tekanan spiritual yang kuat menyapu keluar dari ruang rahasia. Dua pria berbaju hitam membengkak dan meledak dengan hebat, berubah menjadi hujan darah. Kalian sekelompok sampah. Ketika Liu Ming baru berada di periode kondensasi lebih dari 20 tahun yang lalu, dia sudah memiliki kekuatan periode kristalisasi. Setelah bertahun-tahun, kekuatannya pasti meningkat. Anda sekelompok sampah ingin menyergapnya. Anda benar-benar berpikir terlalu mudah. Mengapa saya masih membuat Anda sampah bodoh? Sebuah suara tua datang dari ruang rahasia. Namun, tidak apa-apa bagi mereka untuk mengujinya. Tampaknya ketika konvensi Tianmen secara resmi diadakan, saya akan membutuhkan Long Xuan untuk berurusan dengan Liu Ming untuk membalaskan dendam cucu saya. Setelah tawa yang mengerikan, tidak ada suara yang datang dari ruang rahasia. Setelah setengah hari, dalam pertemuan pertukaran. Setelah beberapa jam orang datang dan pergi, dari pertemuan pertukaran telah berlalu. Jumlah orang hanya dari awal. Murid-murid yang tersisa dari kekuatan yang berbeda menangkap saat-saat terakhir untuk menukar apa yang mereka butuhkan. Bagaimanapun, tempat ini mengumpulkan hampir semua murid elit dari benua langit tengah serta murid elit dari keluarga terkenal. Sumber daya yang kaya jauh dari sebanding dengan lelang atau pertukaran yang diadakan oleh pasar atau kekuatan eksternal. Pada saat ini, Liu Ming berada di rumah abu-abu, memegang 3 botol hijau zamrud di tangannya. Di atas botol, jimat emas bersinar samar. Setiap botol berisi fantasi dari kulit binatang mini. Setelah diidentifikasi dengan cermat, itu adalah kuda laut Pirus kecil, kelinci putih salju, dan ular merah kecil. Di depannya, ada seorang pemuda klan Biskin dengan tubuh bagian atas telanjang dan kepala harimau,